Nona muda, tolong ikut kami pulang, jangan kabur dari rumah lagi. Aku tidak mau pulang. Beritahu ayah, aku tak mau warisi bisnis. Aku ingin hidup mandiri. Yunsi. Putriku sayang, aku memintamu pulang, warisi 100 miliar keluarga Chen. Kenapa malah kabur? Ayah, aku baru saja kembali. Ayah malah beri jabatan, suruh aku urus keluarga Chen. Aku belum siap sama sekali. Gadis kecilku, meski tanpa 100 miliar itu, kenapa harus cari kerja? Kau kan putri Chen jutawan. Ingin bekerja, biar ku belikan satu perusahaan. Ayah, aku tak mau orang bilang, aku hanya mengandalkanmu dan tidak punya kemampuan. Aku ingin mandiri. Ayah, aku sudah dapat magang di Shengxi Real Estate. Aku ingin membuktikannya. Baiklah, terserah kamu. Sekretaris Cui, segera akuisisi grup Shengxi. Baik, Ayah, mulai lagi deh. Yunsi, perusahaan ini hadiah dewasa dari ayah. Ku beri waktu 3 bulan. Selama itu, jika tidak ada hasil, pulanglah dan warisi harta. Baik, sudah janji ya. Oke, tapi selama itu, jangan ungkap identitasmu. Dan aku takkan beri bantuan apapun. Aku takkan beri bantuan apapun, hanya ingin kau tahu, tanpa identitas, di masyarakat ini, kau akan sulit gerak. Tenang saja, ayah. Aku akan buktikan diriku. Kalau begitu, lihat saja nanti. Ya, sudah janji. Aku pergi dulu ya. Yungsi masih hijau. Sekretaris Cui beritahu, katakan bahwa Putri Chen Jutawan akan magang di Shengxi. Minta mereka menjaganya. baik segera saya atur. Kau sudah dengar? Perusahaan kita dibeli orang terkaya di dunia, Grup Internasional Huamao. Beberapa hari lagi, Grup Internasional Huamao akan adakan acara bursa saham, mengundang semua tokoh ternama. Perusahaan kita punya satu kuota. Hanya ada satu kuota. Itu acara orang terkaya, acara bursa saham. Ini banyak orang berebut masuk. Aduh, maaf ya. Permisi, apa di sini? Kau buta ya? Berpakaian sangat lusuh, petugas kebersihan baru ya? Bukan, aku bukan orang baru. Aku peringatkan kau, lain kali pakai matamu. Hari ini aku ada urusan malas buang waktu denganmu. Kenapa orang itu begitu? Sudahlah. Pekerjaan ini, terutama untuk sembunyikan identitas, masuk kerja kali ini. Tujuannya, sembunyikan identitas. Acara bursa saham perusahaan, bukankah banyak orang kaya? Dekati saja satu orang, bisa langsung naik derajat. Kita tak punya harapan. Aku juga dengar, putri orang terkaya magang di perusahaan kita. Posisi ini pasti jadi miliknya. Putri keluarga terkaya. Ya, ini. Beruntung sekali nasibnya. Bikin iri saja. Hei, menurutmu mereka berdua siapa putri? Orang terkaya. Putri orang terkaya. Kenapa tersebar di kantor? Ayah bilang harus rendah hati. Identitasku cepat sekali terbongkar. Nona muda orang terkaya. Halo, mohon bimbingannya nanti. Aku juga nona muda orang terkaya. Bisa jadi rekan kerja Anda. Sungguh kehormatan bagi kami. Benar sekali. Apa maksudnya? Kapan ayah punya putri lagi? Apa ayah mengkhianati ibu? Itu aku ingin rendah hati. Jangan bicarakan aku lagi. Anu, semua sudah kumpul kan? Chen Shui ini bermerek semua, terlihat angkuh. Pasti dia yang bos bilang, putri orang terkaya itu. Izinkan saya perkenalkan, dua orang ini pemagang di perusahaan kita. Gu Yunsi, Chen Shui, Nona Chen. Pasti Anda putri orang terkaya. Anda pasti putri orang terkaya itu kan? Manajer, panggil saja saya Chen Shui. Keluarga saya ingin saya tetap rendah hati. Chen Shui, maksudmu, kamulah putri sulung orang terkaya itu? Aku bukan nona muda orang terkaya. Apa mungkin kamu... Benar sekali. Orang terkaya bermarga Chen. Nona Chen juga bermarga Chen. Jangan pikir, karena margamu Gu, kamu bisa ada hubungan dengannya. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tak kusangka karena memakai marga ibu. Orang meragukan aku putri ayah. Sudahlah. Acara penghargaan beberapa hari lagi. Kalian sudah dengar kan? Nona Chen, Anda kan putri orang terkaya. Jika Anda bisa bicara baik di depan komisaris utama dan memberi perusahaan beberapa kuota lagi, itu akan sangat bagus. Manajer saya ke Shengxi untuk belajar. Jadi saya rasa kita harus buktikan saja. Baik, kalau begitu kita buktikan saja. Semuanya harus belajar dari Nona Muda Chen. Dengar tidak? Ini hadiah perkenalan untuk kalian semua. Ini kan model terbaru, LV. Chen Sui, apa kamu sungguh memberikannya? Terima kasih, Sui. Tidak apa-apa.
Hei Yunsi, apa kamu tidak menyiapkan hadiah juga? Apa kamu tidak menyiapkan hadiah perkenalan untuk semua orang? Benar sekali. Kalian berdua adalah pendatang baru. Lihatlah, Nona Sue itu. Kalian berdua sama-sama baru. Tapi lihatlah dia, sudah cantik. Paham tata krama pula. Sedangkan lihat dirimu, berantakan sekali. Tidak ada satupun barang bermerek di tubuhmu. Sungguh terlihat sangat menyedihkan. Aku kesini untuk bekerja, bukan untuk ikut kontes kecantikan. Untuk apa pakai barang bermerek? Duh, tidak mampu beli barang bermerek, tapi malah iri dengan orang lain. Sangat iri ya. Setelan LV yang kamu pakai itu hanyalah model lama dari 2 tahun yang lalu. Dari mana datangnya rasa bangga itu? Kamu Halo ayah, Yunsi, ayah mengadakan acara bursa saham di perusahaanmu. Ada satu kuota. baik aku mengerti. Dengar, tolong hentikan pekerjaan kalian sebentar. Pengumuman terbaru. Untuk proposal proyek kali ini, siapapun yang berhasil menjadi yang terbaik, akan mendapatkan undangan ke acara penghargaan. Itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Undangan kali ini pasti milik Nona Chen. Ayah, aku pulang. Oh, putri kesayangan ayah sudah pulang. Bagaimana di perusahaan baru? Semuanya lancar. Proposal Junsan yang kutulis, bahkan dipuji oleh manajer. Yunsi, kantor Bak Prang. Ayah harap melalui magang ini, kamu bisa mengerti niat baik ayah padamu. Tenang saja, ayah. Aku pasti bisa mengandalkan kemampuanku sendiri untuk menghadiri acara bursa saham itu, bukan sebagai putri dari orang terkaya. Aku bisa membuktikan diriku sendiri. Bagus. Memang benar-benar putri Chen jutawan. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Ayah akan selalu mendukungmu. Anu ayah, apa ayah punya anak haram? Apa ayah punya anak haram? Apa yang kau bicarakan, nak? Aku dan ibumu sudah mesra 20 tahun. Mana mungkin ada anak haram? Jangan marah. Manajer. 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 Ya, Ini proposal Junshan yang kutulis. Silakan lihat bagian mana yang perlu diperbaiki. akan kulihat nanti. Keluarlah. Aduh, aduh. Nona muda Chen, kenapa Anda datang? Silakan duduk. Aduh, kenapa Anda sendiri yang mengantar proposal? Hal sepele begini, beritahu saja saya. Biar saya yang ambil. Manajer Lee, Ya, kedatanganku kali ini hanya ingin memberitahumu soal proposal acara penghargaan ini. Kau pasti tahu maksudku kan? maksud atasan adalah diberikan pada karyawan terbaik. Menurut Anda, Aku tak peduli proposal siapa yang terbaik. Kuota acara penghargaan kali ini tak boleh jatuh ke tangan orang lain. Manajer Lee, kau pasti mengerti maksudku kan? mengerti? Mengerti? Nona muda Chen, tenang saja. Tak peduli proposal siapa yang terbaik. Juara pertama hanya akan menjadi milik Anda. Baguslah. Hati-hati di jalan, Nona Chen. Proyek kita sudah dikumpulkan. Entah siapa yang akan menjadi juara pertama nanti. Tak perlu ditanya lagi. Tentu saja Sue. Sue kan putri orang terkaya. Proposalnya pasti dibimbing orang terkaya. Ah, tidak juga. Sebenarnya aku sama seperti kalian. Proposalnya juga aku pikirkan sendiri. Anu, proposal kalian semua sudah saya kumpulkan. Saya umumkan, proposal juara pertama adalah proposal Junshan. Mari berikan tepuk tangan. Selamat kepada Chen Sue. Chen Sue. Chen Sue, manager. Proposal Junshan jelas aku yang tulis. Kenapa jadi milik Chen Sue? Apa Anda tidak salah lihat? Gu Yunsi, apa kamu tidak punya malu? Manajer sudah bilang, itu proposal buatan Chen Sue. Kenapa kamu masih merebutnya? Anu, cukup sampai di sini hari ini. Rapat selesai. Semuanya silakan keluar. Guyun si kamu tetap di sini. Manager, proposal Junshan jelas aku yang tulis. Kenapa nama penulisnya jadi Chen Sue? Guyung si, dengar ya, kemampuan saja tidak cukup. Butuh koneksi dan latar belakang soal ini. Apa kamu bisa tandingi Chen Sue? Manager, saat Anda umumkan lomba dulu, Anda tidak pernah bilang soal ini. Hei Guyun si, aku ini manajer di sini. Apa kamu mau dipecat? Berani sekali bicara begitu padaku. Jadi Anda mengakui Anda dan Chen Sue mencuri proposalku, kan? Guyun sih, aku memang curi proposal Junshan milikmu. Terus, kenapa kamu hanyalah satu pemagang yang biasa saja? Cih, Benar Guyun si, kamu hanyalah satu pemagang yang biasa saja, tanpa backingan dan koneksi. Chen Sue menyukai proposalmu. Itu adalah kehormatan bagimu. Hanya karena aku pemagang, aku pantas ditindas seperti ini. Sudahlah. Di perusahaan ini, tanpa koneksi, ingin naik jabatan. Mimpi saja. Berani sekali kalian menindasku. Apa kalian tidak takut jika aku juga orang yang tak bisa kalian singgung? Tidak ada habisnya ya. Mau aku pecat kamu sekarang juga? Kamu, Kuota ini hanya bisa jadi milik Chen Sue.
hanya bisa milik Chen Shui. Bagus, sangat bagus. Dunia ini sungguh kejam. Aku sudah merasakannya. Kuharap kalian tak menyesal. Komisaris Utama, hasil seleksi proposal terbaik. Grup Shengxi sudah keluar. Proposal Junshan. Ini ditulis oleh Yunxi. Sungguh luar biasa. Sekretaris Cui, begini, kamu cepat beli bunga dan kirim. Rayakan putriku menang besar. Baik. Bukankah itu sekretaris Cui? Kenapa dia datang ke sini? Chen Sui, bukankah ayahmu orang terkaya? Maka sekretaris Cui ini pasti datang menemuimu. Kenapa sekretaris Cui datang? Sial sekali. Bagaimana jika ketahuan Sekretaris Cui orang kepercayaan. Bantu aku berkenalan dengannya. Anu, Nona muda, Kenapa dia jalan ke sana? Komisaris Utama mengirim bunga. Selamat atas menang besar Anda. Terima kasih Sekretaris Cui. Tertulis di sana, rayakan putriku menang besar. Chen jutawan. Orang terkaya, Chen kirim bunga. Kenapa diberikan ke Gu Yunxi? Mungkinkah Chen Sui bukan putri orang terkaya, melainkan Gu Yunxi? Gu Yunxi yang asli. aku Mana mungkin, Chen Sui beri kita banyak tas bermerek. Dia pasti putri orang terkaya. Oh, ini pasti sekretaris Cui yang memberikannya ke Chen Sui. Kenapa masih kau pegang? Hei, kenapa kau seperti ini? Ini jelas-jelas untukku. Sudahlah, jangan berpura-pura. Orang terkaya Chen beri bunga ke putrinya. Apa hubungannya denganmu? Benar kan, bunga ini dari ayahmu kan? Oh ya, Yunxi, hanya karena manajer tak menerimamu. Kau tidak perlu bersikap begini. Tenang saja, di acara bursa saham nanti. Aku akan jelaskan proposal Junshan. Aku peringatkan kau, bangkai pasti tercium. Proposal ini jelas aku yang buat. Gu Yunxi, apa kau gila? Kau iri ya pada Chen Sui karena bisa ikut acara bursa saham. Pakai bilang kau yang buat proposal. Dengan kemampuanmu itu, mana bisa bandingkan dengan putri orang terkaya? Hei, ngomong-ngomong acara bursa saham. Aku juga ingin ikut denganmu ke acara bursa saham. Tolong mintakan beberapa kuota lagi untuk kami. Aduh, kuotanya terbatas. Agak sulit mengajukannya. Aduh Sui, kau kan putri orang terkaya. Kau pasti punya cara. Ajaklah kami melihat-lihat. Aha, kita lihat nanti. Nona Chen, bukankah kau putri orang terkaya? Masa hal sekecil ini saja tidak bisa kau lakukan? Aku akan ajak mereka, tapi hanya kau yang tidak boleh ikut. Begitukah? Kita lihat saja nanti. Benarkah Sui? Apa benar kau akan mengajak kami? Itu bagus sekali. Iya, acara besar seperti ini. Aku bermimpi ingin melihatnya. Hebat sekali. Menyebalkan sekali rekan kerja ini, bagaimana aku membawa mereka masuk? Sudahlah, lupakan saja. Nanti cari alasan saja. Bilang saja sudah tidak ada tempat. Ada kabar baik untuk kalian semua. Coba tebak-tebak, tebaklah. Begini ceritanya, acara bursa saham besok. Seluruh karyawan perusahaan kita, semuanya bisa ikut hadir? Benarkah itu? Bukankah sebelumnya hanya ada satu kuota? Sekarang kita semua bisa pergi. Ayah bergerak sangat cepat ya. Halo ayah, Ayah sudah melihat rencanamu. Kerjamu sangat bagus. terima kasih pujiannya ayah. Ayah, bolehkah aku minta tolong satu hal? Untuk acara penghargaan perusahaan kali ini, bisakah seluruh orang di kantor ikut? Aku ingin umumkan sesuatu di sana. Kebetulan sekali momen ini, aku akan mengenalkanmu pada para pemegang saham. Baik, Chen Sui, kali ini aku akan bongkar kebohonganmu itu. Ini sungguh luar biasa. Ini pertemuan elit bursa saham. Banyak orang berebut ingin masuk perusahaan kita. Semuanya bisa pergi. Pasti ini berkat Nona Muda Chen. Benar sekali. Nona Muda Chen sudah bilang, ingin kita semua ikut. Pasti kamu bicara pada ayahmu si orang terkaya. Makanya dia beri kita bonus ini. Aku hanya bicara santai pada ayah, tidak sangka ternyata berhasil. Wah, kali ini harus berterima kasih pada Nona Muda Chen. Berkat bantuan Nona Muda Chen, seluruh karyawan perusahaan kita kali ini bisa tampil di depan komisaris utama untuk pamer. Ayo beri tepuk tangan untuk Nona Muda Chen. Chen Sui, apa kamu yakin itu hasil kerjamu? Gu Yunxi, apa maksudmu itu? Gu Yunxi, apa maksudmu? Aku beritahu ya, kali ini semua orang bisa pergi, kecuali kamu sendiri. Karena aku tidak mengizinkannya. Oh, begitu ya. Aku bisa pergi atau tidak, tak perlu kamu cemaskan. Hanya berharap besok kamu masih tetap percaya diri. Kamu, Aduh Nona Chen, jangan marah lagi. Kenapa kesal dengan karyawan rendahan ini? Ini aula pesta kalangan atas.
Sungguh sangat megah. Ini berkat Nona muda Chen. Kita beruntung karena dia. Kamu sungguh baik hati. Gu Yunxi, kenapa kamu datang? Bukankah kamu dilarang? Beraninya kamu datang. Iya, bagaimana kamu masuk? Jangan-jangan kamu menggoda pengusaha untuk masuk. Jangan samakan orang denganmu. Gu Yunsi, aku peringatkan kamu proposal ini. Aku yang tulis. Jangan harap buat kacau. Nona muda Chen, bukankah kamu putri orang terkaya? Kenapa takut padaku? Karyawan tanpa latar belakang. Memangnya kenapa? Kamu Pak Gao, Anda sudah datang. Mari saya perkenalkan semuanya. Beliau ini adalah atasan perusahaan kita. Pak Gao, Halo, Pak Gao. Sebenarnya, perusahaan hanya punya satu kuota. Grup Huamao mendadak memberitahu perusahaan kita semuanya boleh ikut. Pak Gao, ini semua berkat Chen Shui tanpa dirinya. Mana mungkin kita ikut pesta bisnis elit dunia ini? Kamu adalah Chen Shui, penulis proposal Junshan. Hebat sekali, produk baru sudah dipasarkan. Perusahaan untung 100 juta dolar. Bagus-bagus. Baiklah, Benarkah? Itu bagus sekali. Komisaris Chen akan segera tiba. Aku akan menyambutnya. Silakan duduk. Ya. Baik, silakan pergi dulu. Saat komisaris utama tiba nanti, bisakah Anda perkenalkan saya? Selamat datang, Komisaris Komisaris Chen, Chen, untuk untuk inspeksi. inspeksi. Chen Sui, lihat bagaimana kau berkelit. Hari ini akan ada tontonan seru. Gawat-gawat, kukira komisaris utama takkan datang ke rapat kecil ini. Jika dia tahu, aku berpura-pura jadi putrinya, aku tamat. Mulai sekarang, kalian Shengxi Real Estate adalah bagian dari grup internasional Huamao. Bekerjalah dengan baik. Aku takkan mengecewakan kalian. Bisa mendapat bimbingan Komisaris Chen. Sungguh sebuah kehormatan besar. Komisaris Chen, jangan khawatir. Aku pasti akan mengelola Shengxi Real Estate dengan baik. Takkan mengecewakan harapan Anda. Mengagetkanku saja. Kukira kali ini aku akan tamat. Chen Sui, kenapa kau tidak bicara pada ayahmu? Dalam situasi seperti ini, sepertinya kurang pantas. Selamat datang semuanya. Di acara Bursa Saham hari ini, aku si Chen ingin bersulang dengan kalian semua. Acara Bursa Saham hari ini, pertama adalah Grup Huamao mengakuisisi Shengxi Real Estate. Kedua adalah untuk merayakan proposal Junshan dari Shengxi Real Estate, membuat perusahaan untung 100 juta dolar. Selanjutnya, mari kita undang perencana proposal Junshan ke atas panggung untuk memberikan kita berbagi sedikit pengalaman. Selanjutnya, mari kita undang perencana proposal Junshan ke panggung untuk kita semua berbagi pengalamannya. 100 juta dolar. Proposal Pak Chen dulu hanya 80 juta dolar. Sungguh pahlawan muda berbakat. Benar sekali. Entahlah ya. Perencana proposal Junshan itu sebenarnya orang seperti apa? Chen Shui, kamu sungguh luar biasa. Hei, apa-apaan? Mereka memanggilku naik, jangan ikut campur. Chen Sui, siapa penulis proposal Junshan sebenarnya? Kamu pasti sudah tahu kan? Tahu apa maksudmu? Proposal ini, aku yang tulis. Justru kamu, Gu Yunsi, jika ingin pamer seperti ini, buatlah prestasi yang lebih banyak. Kalau tidak, pergi sana. Kamu. Baiklah, kamu sangat ingin pamer ya? Kali ini kubiarkan kamu puas. Komisaris utama, gawat ini. Anggota Asosiasi Perdagangan Global berulah, jika Anda tidak segera turun tangan, semuanya tak akan terkendali. Apa? Padahal aku ingin melihat Yunsi naik melapor. Semuanya, ada urusan penting. Aku harus pergi dulu. Selanjutnya, mohon Pak Gao dari grup Shengxi untuk memandu acara. Pak Gao. Terima kasih atas kepercayaan Komisaris Chen. Si Gao yang tidak seberapa ini akan memandu acara untuk Anda. Acara bursa saham. Sekarang, mari undang perencana proposal Junshan, Nona Chen Sui, ke panggung. Mari kita sambut. Dengar itu, Gu Yunsi, namaku yang dipanggil si barang murahan tak pantas bersaing. Cih. Halo semuanya, saya perencana proposal Junshan Chen Shui. Senang sekali bisa bersama kalian berbagi pengalaman menulis proposal ini. Nona Chen Shui, saya ingin bertanya apakah proposal ini benar-benar Anda tulis sendiri? Gu Yunsi, bicara apa kamu? Tutup mulutmu. Bicara apa kamu? Tutup mulutmu. Apa yang terjadi di sini? Pak Gao, saya hanya ingin bertanya pada Nona Chen Shui. Mengambil kredit dari karya orang lain. Apa Anda merasa tenang? Kenapa saya tidak tenang? Justru kamu, Gu Yunsi, apa kontribusimu bagi perusahaan? Beraninya kamu datang ke pesta ini. Pak Gao, cepat usir wanita yang bicara asal ini. Keluar dari sini. Baiklah, biar kutunjukkan padamu. Apakah aku punya kualifikasi? Aku punya rekaman sebagai bukti bahwa manajer dan Chen Shui telah mencuri proposalku. Rekaman, mana mungkin Pak Gao, cepat usir dia dari sini. Chen Shui begitu terburu-buru mengusirku. Apa kamu merasa bersalah? Hei Gu Yunsi, aku ini manajer di sini.
Apa kamu mau dipecat? Beraninya bicara begitu padaku. Jadi kamu mengakui bahwa kamu dan Chen Sui mencuri proposalku, kan? Apa? Proyek Junsan ditulis Gu Yunxi, bukan Chen Sui. Proposal Junshan yang untung 100 juta. Ternyata ditulis oleh Gu Yunxi. Mana mungkin? Itu rekaman di kantor hari itu. Gawat, wanita sialan ini malah merekamnya. Hauji, apa yang terjadi? Gu Yunsi sialan. Beraninya kamu merekam. Chen Sui, apalagi yang ingin kamu katakan? Terus kenapa kalau ada rekaman, kamu pikir pemagang kecil sepertimu, tanpa tanda tanganku, bisa menyerahkan proposal itu? Mimpi saja. Apa maksudmu? Maksudmu adalah perusahaan pilih kasih. Hanya melihat orang berlatar belakang saat melihat proposal. Tentu saja, kamu tidak punya latar belakang siapa yang mau lihat proposalmu. Gawat. Kenapa Nona Muda Chen bicara begitu? Pak Gao paling benci karyawan yang mengandalkan koneksi. Pak Gao paling benci dengan karyawan yang mengandalkan koneksi. Tak sangka Shengxi Real Estate ternyata sekacau ini. Seorang karyawan kecil jasanya dirampas dan ditindas seperti ini. Chen Sui, berani sekali kamu. Pak Gao, aku tidak salah bicara. Dia hanyalah seorang pemagang. Ini Nona Muda. Apa dia pantas? Tutup mulutmu. Pak Gao, tenanglah dulu. Dia punya latar belakang. Dia itu. Kamu juga tutup mulut. Apa hebatnya punya koneksi, merampas rencana orang lain? Masalah ini sudah sangat jelas. Apalagi alasanmu. Tak kusangka perusahaan punya sampah seperti kalian. Apa hebatnya punya koneksi? Di perusahaanku ini, apa harus mengandalkan koneksi baru bisa naik jabatan? Kau anggap apa perusahaan ini? Pak Gao benar sekali. Tren buruk seperti ini memang harus dibasmi. Shengxi Real Estate, kudirikan sendiri, takkan kubiarkan ada kecurangan. Kau sebagai manajer, tidak memberi teladan, malah mendukung hal buruk. Jangan harap dapat bonus tahun ini. Apa? Dan juga kamu tidak bekerja dengan jujur, setiap hari berpikir cara merampas rencana orang. Perusahaan ini tak butuh pemagang sepertimu. Pak Gao, Anda mau memecatku? Pak Gao, aku salah. Aku buta karena keserakahan. Beri aku satu kesempatan lagi, Pak Gao. Chen Sui itu putri Komisaris Chen. Tapi Komisaris Chen sedang pergi. Jika Komisaris Chen tahu putrinya dipecat perusahaan kita, dia pasti akan sangat marah. Begini Pak Gao, ini semua salahku. Aku salah menulis nama. Hingga terjadi kekacauan ini. Hukum saja aku. Ini tak ada hubungannya dengan Chen Sui. Ini tidak ada hubungannya dengan Chen Sui. Ini adalah kesalahanmu. Li Haoji, kau ingin menanggung semua kesalahan ini sendiri. Aku telah melalaikan tugasku. Aku salah menuliskan nama makanya. Makanya masalahnya jadi berantakan begini. Anu Pak Gao, aku benar-benar minta maaf padamu, mengingat aku sudah bekerja keras. Bertahun-tahun untuk perusahaan. Kumohon biarkan aku tetap di perusahaan. Kau boleh menghukumku. Apa saja. Kalau begitu pergilah. Bersihkan toilet selama 1 bulan. Renungkanlah kesalahanmu baik-baik. Baik. Sekarang ini ya, melihatmu sekali lagi saja. Sudah mengotori mataku. Pergi kau dari sini. Baik. Perusahaan milik si Gao ini, akhir-akhir ini ada skandal. Itu semua karena kelalaianku. Di sini, aku kepada semuanya meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Pak Gao terlalu sungkan. Ternyata itu hanya sebuah kekeliruan saja. Pak Gao, Anda berlebihan. Anda bisa secara adil, terbuka, dan jujur menangani masalah ini. Aku juga sangat mengaguminya. Sekarang ya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut rencana utama proposal Junsan Nona Gu Yunxi. Naik ke panggung untuk berpidato. Ayo. Maafkan aku semuanya. Ini semua salahku. Jika aku tidak mengakui jasa ini, tidak akan ada banyak masalah begini. Sui, jangan menangis lagi. Manajer sudah bilang, dia yang salah. Tidak ada hubungannya denganmu. Ini salah orang-orang tertentu yang sengaja membuat suasana jadi memalukan. Jika orang tak menggangguku, aku takkan mengganggu. Tapi jika ada yang berani menggangguku lagi, aku tidak keberatan membuat suasana jadi lebih memalukan. Kau. Gu Yunxi, jangan lupa. Siapa itu? Chen Sui. Jangan lupa siapa Chen Sui itu. Kau membuatnya sangat malu. Jika ayahnya sampai tahu, kau akan menanggung akibatnya. Kau beruntung hari ini. Komisaris Chen tidak ada. Kalau tidak Komisaris Chen, pasti akan membela Chen Sui. Kau takkan selamat. Kalian semua seharusnya bersyukur Komisaris Chen tidak ada. Jika tidak, identitas seseorang pasti akan terbongkar. Kau? Cukup. Apa belum cukup memalukan? Pak Gao potong bonus 1 tahun kita. Mulai sekarang di perusahaan, jangan ada yang bahas ini. Baiklah. Sialan, kupikir bisa dekati kaum elit. Tak kusangka semuanya dikacaukan Gu Yunxi. Urusan kita belum selesai.
Paman, bukankah paman di luar negeri? Kenapa sempat meneleponku? Jika aku tak menelepon, kau pasti sudah lupa pada paman yang menyayangimu. Mana mungkin? Aku sangat sibuk bekerja. Aku sudah pulang. Aku membuka sebuah restoran. Apa kau mau mencicipinya? Tentu. Kalian sudah dengar, grup Huamao nomor 1 dunia berinvestasi di sebuah restoran namanya Restoran Miro. Katanya ada koki kerajaan, hanya bangsawan yang bisa ke sana. Lalu, Shue, bukankah kau putri terhormat dari keluarga bangsawan? Ajaklah kami melihat dunia luar. Ya, ayah menyuruhku rendah hati. Sekali saja tidak apa-apa. Shue, apa kau tidak mau mengajak kami? Atau kau memang tidak bisa? Mana mungkin? Aku hanya sudah bosan saja. Nih, tas ini juga aku sudah bosan. Untuk kalian saja. Nah, aku sudah bosan pakai tas ini. Ini untuk kalian. Ini tas Chanel edisi terbatas. Di majalah harganya 4 juta dolar. Ini diberikan begitu saja. Shue pasti seorang putri terhormat. Kalau tidak, tas semahal ini mana mungkin diberikan cuma-cuma. Benar sekali. Shue, kamu sungguh kaya raya. Bukankah ini tas bekas yang baru kujual beberapa hari lalu? Hei, Gu Yunsi, kamu sudah datang? Kenapa kamu pakai tas kanvas? Aduh, berani sekali kerja pakai tas begitu. Orang akan mengira dia pemulung. Hei, Gu Yunsi, soal yang waktu itu aku minta maaf padamu. Jangan salahkan aku lagi. Jangan pakai tas ini lagi. Nih, aku beri kamu satu. Nanti kita pakai tas kembaran. Maafkan aku ya. Oke? Setiap hari bawa banyak tas ke kantor. Apa kamu tidak lelah? Apa maksudmu? Kamu tidak mau pakai tas yang sama denganku ya? Gu Yunsi, aku salah. Jangan marah lagi padaku. Maafkan aku ya. Oke? Gu Yunsi, Shue kasihan melihat tas bututmu. Dia baik hati. Memberimu satu, tapi kamu malah tidak tahu terima kasih. Jangan tidak tahu diri ya. Entah dia baik hati atau tidak. Aku hanya tahu, aku tidak butuh tas orang lain. Tas kanvasku sendiri sangat nyaman dipakai. Aku tidak punya waktu untuk kalian berakting drama persaudaraan palsu ini. Aku tidak punya waktu untuk drama kasih sayang saudari ini. Hei, tunggu. Gu Yunsi, tas ini sangat mahal. Ratusan ribu dolar. Cukup untuk biaya hidup 1 tahun. Aku tulus ingin membantumu. Ambil saja ini. Gu Yunsi, tas ini ratusan ribu dolar. Cukup untuk kerja puluhan tahun. Mulai sekarang, tidak perlu menderita lagi. Membawa tas kanvas rongsok. Kenapa aku harus menerima sedekah? Apa maksudmu? Tas ini palsu, tidak bernilai ratusan ribu. Paling hanya puluhan dolar. Kau bilang palsu maka palsu. Dia itu putri terhormat. Mana mungkin pakai tas palsu? Dia tidak tahu diuntung. Kalau dia tidak mau, aku mau. Gu Yunsi, apa yang kau katakan? Tas ini kupilih langsung. Dengan sangat teliti. Mana mungkin ini palsu? Aku. Tidak salah lihat kan? Ini model klasik Dior. Kenapa bisa putus? Ini. Jangan-jangan tas ini palsu? Ini. Aduh, putri kandung pakai tas palsu, malah memberikannya pada orang. Ini sepertinya bukan maaf yang tulus. Ternyata ini tas tiruan. Kurasa putri terhormat ini juga palsu. Aduh, bukan. Ternyata tasnya palsu. Sepertinya putri terhormat ini juga palsu. Aduh, ini bukan karena ayahku. Dia hanya tidak ingin aku boros. Makanya aku begini. Tapi tas yang kuberikan pada kalian asli. Benarkah? Ayahku bilang agar aku akrab dengan rekan kerja. Jadi aku beli banyak tas bermerek. Kalian tenang saja. Keluarga kami sangat dermawan soal ini. Oh, aku ingat sekarang. Tas yang diberikan Shue sebelumnya. Sudah kuperiksa ke ahli. Semuanya asli. Hari ini hanya salah paham saja. Gu Yunsi, aku tahu keluargamu susah. Jadi kau tidak bisa beli kado untuk kami. Terimalah tas yang kuberikan hari ini. Lagi pula hari ini aku salah ambil. Besok akan kubawakan yang baru untukmu. Chen Shue ini peringatan terakhirku. Jika kau tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak punya waktu untuk bersandiwara. Apa maksudmu? Atau kau memang menginginkan tas ini sekarang? Kalau begitu, Nana berikan saja tas ini pada Gu Yunsi. Kenapa Shue kau terlalu baik? Si miskin seperti dia tidak pantas pakai tas mewah. Kenapa sih Shue kamu itu terlalu baik? Si miskin ini mana pantas pakai tas bermerek? Chen Shue ini semua karena paksaanmu. Aku tidak mau tasmu karena aku tidak terbiasa pakai tas bekas. Tas-tas yang kamu berikan ini pasti dibeli dari situs barang bekas kan? Situs barang bekas. Yan Yunsi, apa yang kamu katakan? Tas-tas ini aku pilih sendiri dan semuanya asli. Kamu sudah keterlaluan bicara begitu. Tidak percaya? Baiklah. Chen Shue di situs barang bekas. Nama akunmu pasti Bulan Sabit kan? 5 hari lalu kamu beli tas ini untuk Yan. 3 hari yang lalu kamu beli tas ini untuk Nana. Benar kan? Apa yang kamu bicarakan? Jangan asal bicara hanya karena iri padaku. Chen Shue, kamu beri kami tas bekas. Ternyata kamu cuma sosialita palsu. Yan, jangan dengarkan omong kosongnya.
Gu Yunsi, kamu boleh iri padaku, tapi jangan ragukan ketulusanku. Aku tidak mungkin beli di situs bekas untuk diberikan kepada teman-temanku. Aduh, Sue. Jangan dengarkan dia bicara asal. Dia itu cuma iri padamu. Aku percaya padamu, Gu Yunsi. Jangan asal bicara tanpa bukti. Lalu bagaimana jika aku punya buktinya? Jika kau bisa beri bukti, kami takkan menyudutkanmu lagi. Baik, sudah janji. Apa Chen Sue? Benar beli tas. Cukup lihat ponselnya dan periksa riwayat transaksinya. Tunjukkan saja, Sue. Berikan ponselmu padanya. Chen Sue takut menunjukkannya. Jangan-jangan dia merasa bersalah. Kue? Kau benar-benar tidak berani? Kau memang sosialita palsu. Bukan begitu, ini privasi pribadiku. Chen Sue, jangan bilang kau menipu kami. Dulu saat diajak ke restoran mewah, kau selalu ragu dan tidak mau. Saat itu aku tahu kau palsu. Cuma makan kan, aku akan ajak kalian. Tapi ponsel ini privasiku, kalian tidak boleh melihatnya. Baiklah, kalau kau traktir kami makan, aku akan percaya padamu. Lagi pula perusahaan kita tak bisa menampung putri palsu sepertimu. Tentu cuma makan di restoran kan, aku sering kesana kok. Aku juga sangat kenal bosnya. Nanti sepulang kerja, aku bawa kalian. Sebagai manajer, mentraktir kalian adalah hal yang mudah bagi saya itu. Lagi pula keluarga selalu menyuruh saya untuk tetap rendah hati. Hari ini saya membuat pengecualian demi kalian semua. Aduh, terima kasih, Sue. Sue sangat hebat. Pasti seorang nona muda terpandang. Ya, kali ini aku benar-benar kagum. Maaf soal yang sebelumnya ya. Aku sudah salah paham padamu. Rakyat jelata sepertiku ini belum pernah bertemu konglomerat. Jangan masukkan ke hati ya. Tentu saja aku hanya berharap kita semua bisa hidup berdampingan dengan damai. Baiklah, mulai sekarang. Departemen kita akan bergantung pada bantuan Chen Sue. Sue benar-benar cantik dan baik hati. Memang pantas jadi nona muda terpandang. Tidak seperti orang-orang tertentu yang iri dan terus meragukan identitasmu. Lihatlah Sue. Bahkan belum mulai makan, tapi dia sudah mulai duluan. Hei Nana, jangan bicara begitu tentang Gu Yunsi. Lagi pula, kondisi keluarganya memang kurang mampu. Wajar saja jika dia kurang sopan santun. Gu Yunsi, hari ini aku mentraktir semuanya. Jadi, mari kita berdamai saja. Jangan terus-terusan menyerangku lagi ya. Mari aku bersulang untukmu. Terima kasih, tapi aku tidak perlu. Mari, aku bersulang untukmu. Terima kasih, tapi tidak usah. Bukan begitu, Gu Yunsi. Ini gaun baru yang kubeli. Meskipun kau tidak menyukaiku. Kau tidak bisa memperlakukanku begini. Gu Yunsi, kau sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kau sengaja menyiram Sue? Gu Yunsi, cepat minta maaf pada Chen Sue. Mata mana yang melihatku merundungnya? Hanya berdasarkan kata-katanya saja, kalian langsung menyalahkanku. Gaun ini kubeli di Paris Fashion Week. Harganya $100.000. $100.000? Apa kau sanggup ganti rugi, Gu Yunsi? Aku tidak menyentuh gelasnya, juga tidak mengotori gaunnya. Kenapa aku harus ganti rugi? Nana, kau begitu tidak sabar membela Chen Sue. Apa kau ingin dapat tas lebih banyak darinya? Apa yang kau bicarakan? Aku ini sahabat Sue. Tentu saja aku harus membelanya. Omong kosong sekali, demi beberapa tas kau memutarbalikkan fakta. Persahabatanmu benar-benar sangat murah. Kau, Gu Yunsi, kau boleh menghinaku, tapi jangan bicara begitu pada Nana. Aku tidak butuh ganti rugi gaun itu. Aku hanya ingin satu permintaan maaf. Apa itu tidak bisa? Aku minta maaf padamu. Kau tidak pantas. Kau? Aku minta maaf padamu. Kamu tidak pantas. Kau? Kenapa kau bersikap begini? Apa anak orang miskin memang tidak tahu aturan? Sue, kau memang benar sekali. Orang seperti Gu Yunsi ini tidak bisa hasilkan puluhan ribu setahun, beli tas bermerek pun tak mampu, tak berpendidikan. Kau bisa beli tas, tapi bukan berarti kau punya sopan santun. Kau? Manajer, lihatlah betapa tidak masuk akalnya Gu Yunsi. Gu Yunsi, kau semakin kurang ajar saja. Cepat minta maaf pada Chen Sue. Kalau tidak, awas saja. Aku akan memecatmu. Mengancamku. Manajer, ingat saat kau mengancam memecatku soal rahasia proposal Junshan, hingga bonus setengah tahunmu dipotong. Kau. Gu Yunsi, aku sungguh tidak mengerti. Dari mana asal kesombongan si miskin ini? Berani melawan manajer dan Chen Sue. Manajer yang menentukan status tetapmu. Dan Chen Sue adalah putri keluarga kaya. Apa kau sanggup menyinggungnya? Lalu kenapa? Apa punya jabatan tinggi bisa menindas orang tanpa pandang bulu? Cepat atau lambat, kalian akan membayar harganya. Gu Yunsi, apa kau sudah gila? Kau pikir aku tidak berani bertindak? Gu Yunsi, kita semua adalah rekan kerja. Kenapa harus membuatnya jadi memalukan? Yang membuat keributan itu, kau, bukan aku.
Guyun sih, kita semua rekan kerja, kenapa buat sesulit ini? Yang ribut itu kamu bukan aku. Terserah apa maumu, malas buang waktu dengan kalian. Tunggu, apa sesulit itu minta maaf? Cue, mau dia minta maaf itu gampang. Orang seperti ini cuma keras kepala. Kalau mau dia minta maaf, satu tamparan saja pasti kapok. Mau memukulku. Apa kamu pantas? Guyung sih kau belum kapok juga. Hari ini kau harus minta maaf. Aku peringatkan, lepaskan aku sekarang. Aku bisa memaafkanmu kali ini. Atau apa? Guyun sih, aku benci orang sepertimu. Kemampuan kecil, tapi emosi besar. Aku akan beri pelajaran padamu. Berhenti. Beraninya kau menyentuh orangku. Siapa kau? Diam, ini adalah Chen Zichen. Bos Chen, bos besar hotel mewah Miro ini. Apa kau sanggup menyinggungnya? Apa? Kau Chen Zichen. Dia. Kenapa dia bisa ada di sini? Ini restoran milikku, aku tidak boleh di sini. Dia. Kenapa dia ada di sini? Ini restoran milikku, aku tak boleh di sini. Tapi kalian, sekelompok orang tak berguna, berani ganggu orangku di tempatku. Apa kalian bosan hidup? Orangmu. Maksudmu? Gu Yunsi. Dia hanya orang miskin. Mana mungkin jadi orangmu? Diam kau bodoh tak tahu diri. Apapun, kata Bos Chen itu benar. Beraninya kau bertanya padanya. Begini Bos Chen, mohon maaf ya. Bawahan saya tidak mengerti aturan. Jangan dimasukkan ke hati. Karena Anda teman Gu Yunsi, maka kita semua adalah teman. Bagaimana kalau Anda beri kami kehormatan untuk makan bersama kami? Teman. Aku tak punya teman seperti kalian yang mengancam dan memaksaku. Nana, cepat minta maaf pada Gu Yunsi. Apa maaf saja sudah cukup? Restoranku tak menyambut kalian. Pergi. Sue, bukankah kau kenal bos restoran Miro? Tolong bicaralah untuk kami. Aku mana mungkin kenal dia? Sekarang harus bagaimana? Cepat pergi dari sini. Apa perlu aku suruh orang mengusirmu? Jangan. Kami pergi sekarang. Ayo pergi. Jangan. Kami pergi sekarang. Ayo pergi. Yunsi, maaf membuatmu terkejut. Aku tidak apa-apa, terima kasih Paman. Jangan sungkan pada paman. Ku dengar kau menolak warisi perusahaan kakakku dan malah bekerja di perusahaan lain. Jadi mereka itu rekan kerjamu ya? Bagaimana jika ku suruh kakakku pecat mereka? Tidak perlu berlebihan begitu. Aku bekerja di luar untuk cari pengalaman. Baiklah. Yunsi memang punya pendirian sejak kecil, apapun katamu. Paman setuju. Hari ini paman yang traktir, makan dan minumlah sepuasnya. Baik. Sial, acara makan yang enak malah diusir keluar. Ini semua salah Gu Yunsi itu. Chen Sue, bukannya kau bilang kenal bos restoran ini? Kau kan putri orang terkaya. Kenapa tadi tidak membela kami? Aduh, kalian kan lihat sendiri, bos itu sangat akrab dengan Gu Yunsi. Dia pasti tidak akan mendengarkanku. Akrab. Benar juga, tadi bos itu memanggil Gu Yunsi dengan Yungsi. Mereka pasti ada hubungan gelap. Semua orang tahu, Chen Zichen itu lajang kaya di kota selatan. Bagaimana bisa Gu Yunsi menggodanya? Lalu bagaimana Gu Yunsi bisa merayunya? Bagaimana dia merayunya? Dia tidak punya uang. Jadi itu pasti karena... Benar-benar tidak tahu malu. Sudah. Gagal makan siang, malah dipermalukan. Kembali ke perusahaan untuk lembur. Orang di perusahaan mulai meragukan identitasku. Dan Gu Yunsi sudah mendapatkan sandaran, jika terus begini, posisi tetapku bisa terancam. Harus cari cara memecat Gu Yunsi. Manajer. Oh, Nona muda Chen, kenapa Anda datang? Ayo silakan duduk. Manajer, ini sedikit hadiah kecil untuk Anda. Mohon diterima. Apa untukku? Oh, aku tahu jam tangan ini. Harganya lebih dari $1 juta. Ini terlalu berharga. Manajer ayah sudah memberitahuku. Harus menjalin hubungan baik. Lagi pula, uang ini bukan apa-apa bagi kami. Kalau begitu saya terima dengan senang hati. Oh, Nona muda Chen, Anda layak jadi putri. Orang terkaya, sangat murah hati. Jangan khawatir jika ada perintah apapun, saya pasti akan menyelesaikannya. Jangan khawatir, jika ada perintah apapun di masa depan, saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Sebenarnya ada satu hal. Bukankah perusahaan kita akan segera mengadakan gala tahunan? Saya rasa Gu Yunsi itu punya kemampuan luar biasa. Dia seharusnya bisa menanganinya. Tapi gala tahunan ini, acara yang sangat besar, menyerahkannya kepada Gu Yunsi seorang pemagang. Rasanya kurang tepat kan? Tentu saja tidak tepat.
Karena itu, aku ingin dia mengacaukan hal ini. Mengacaukannya. Anu, Manajer. Mengenai Gu Yunshi, dia hanyalah seorang orang biasa. Dan Anda pasti tahu siapa identitas saya kan? Jadi, Anda adalah orang yang cerdas. Saya rasa Anda tahu apa yang harus dilakukan. saya mengerti. Nona muda Chen, jangan khawatir. Saya pasti akan membereskan ini untuk Anda. Gu Yongxi, kamu yang bertanggung jawab atas gala tahunan perusahaan. Saya bertanggung jawab atas gala tahunan, manajer. Bukankah ini bukan bagian dari pekerjaan saya? Kalau disuruh ya lakukan saja. Jika hasilnya bagus, atasan akan menghargaimu. Kamu akan langsung sangat sukses. Hotel Tianhao nanti beritahu semua karyawan perusahaan. Semua orang pergi bersama saja. Kamu akan menjadi sangat sukses. Hotel Tianhao beritahu karyawan nanti semua orang bisa pergi bersama. Baiklah, aku yang akan urus. Halo Hotel Tianhao, kami membatalkan ruangannya. Hari ini adalah gala tahunan. Ini acara besar. Kenapa diserahkan ke Gu Yunshi? Sudahlah, Nana, kurangi bicara 2 kata. Halo, kami perusahaan Shengxi. Sudah pesan ruangan hotel. Maaf, hotel kami tidak menerima pesanan perusahaan Shengxi. Tidak ada pesanan? Bagaimana mungkin? Gu Yongxi, bagaimana kerjamu? Hari ini gala tahunan kita, sebentar lagi pimpinan tinggi datang. Jika tahu kita belum pesan ruangan, apa kamu bisa tanggung jawab? Manajer, sudah kubilang, jangan serahkan acara gala besar kepada Gu Yunshi. Sekarang ada masalah. Seluruh perusahaan harus makan angin bersamamu. Benar. Bagaimana kerjanya? Jika pimpinan tinggi tahu dan menyalahkan kita, jangan sampai departemen kita terseret. Benar, Gu Yunshi. Kamu terlalu tidak peduli. Gala tahunan sebesar ini. Kenapa kamu lupa memesannya? Benar sekali, Gu Yunshi. Kamu sungguh tidak peduli. Acara sebesar gala tahunan ini, bagaimana bisa lupa reservasi? Manajer, bukankah Anda bilang ruangannya sudah dipesan? Saya hanya perlu memberitahu. Kapan aku pernah bilang begitu? Ingatanmu saja yang buruk, malah menyalahkan aku. Gu Yunshi, apa kau ingin dipecat? Gu Yunshi, kau yang buat salah. Jangan limpahkan pada manajer. Lebih baik kau mengundurkan diri. Atau biarkan manajer memecatmu. Demi keselamatan kami. Benar, Gu Yunshi. Kesalahanmu hari ini sangat besar. Jangan sampai bebani departemen. Aku sarankan padamu, mundur dan minta maaf. Sekarang aku sudah mengerti. Manajer, Chen Xue yang menyuruhmu kan? Sengaja menyuruhku undang orang, lalu membatalkan reservasinya. Hanya agar aku berbuat salah. Dan memaksaku untuk mundur. Licik sekali rencananya. Apa yang kau katakan, Gu Yunshi? Bukankah sudah diberitahu awal? Lagi pula kau yang berbuat salah. Bukankah harus tanggung jawab? Benar sekali, Gu Yunshi. Cue itu nona muda terpandang. Menghancurkan barang murahan ini semudah menginjak seekor semut. Gu Yunshi, jangan paksa aku memecatmu. Memecatku pun harus punya alasan yang masuk akal. Hanya dengan trik murahan ini, apa kau pikir atasan akan setuju? Kau... hanya dengan trik murahan ini, apa kamu pikir atasan takkan sadar dan setuju? Kau... Gu Yunshi, kau hanyalah seorang pemagang. Mana mungkin atasan peduli kau tetap atau pergi? Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Gu Yunshi, manajer bisa memecat siapapun. Apa kau pikir kau itu nona muda terpandang? Manajer, masalah besar sudah terjadi. Sebaiknya pecat saja dia. Kalau tidak, sulit menjelaskannya pada atasan. Biar ku beritahu, cepat pergi dari sini. Perusahaan kami tak butuh orang sepertimu. Tunggu. Bukankah ini hanya soal lokasi gala tahunan? Aku punya kartu anggota. Jika ruangan belum dipesan, pesan saja satu lagi, kan? Kartu anggota. Gu Yunshi, ini hotel termewah di kota selatan. Mana mungkin kau punya kartu anggota? Mungkin ini hanya kartu busmu atau kartu diskon supermarket. Dengar, Gu Yunshi, apa kau sudah gila karena miskin? Membawa kartu palsu untuk membodohi kami? Gu Yunshi, jika kartu ini asli, aku akan segera berlutut dan 3 kali bersujud padamu. Manajer, aku tak butuh kau berlutut. Jika aku bisa membereskan gala tahunan, berjanjilah padaku untuk tidak lagi bersekongkol dengan orang tertentu. Baik, jika kau gagal, segera pergi dari sini. Baik, sudah janji. Bagaimana kalau berhenti bersekongkol dengan orang tertentu? Baiklah, jika kau tidak bisa, segera pergi dari sini. Baik, sudah janji.
Halo, segera siapkan satu aula perjamuan mewah untukku. Baik, saya akan segera mengaturnya. Gu Yunsi, kau satu si miskin yang memakai barang murahan. Mana mungkin punya kartu anggota Hotel Tianhao. Jangan menilai orang dari penampilannya. Lautan tak bisa diukur dengan gantang. Bagaimana manajer? Berani kalah. Jangan bersekongkol lagi dengan orang tertentu. Kau, Gu Yunsi jangan senang dulu. Kau bukan nona muda, terpandang seperti Chen Sui. Mana mungkin punya kartu ini? Jangan-jangan kau mencurinya dari nona muda Chen? Chen Sui bahkan tidak mengenali kartu anggota. Apa yang kucuri darinya? Justru dia yang berbuat jahat dengan identitas curian. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kalian lakukan di luar? Bukankah hari ini gala tahunan perusahaan? Pak Gao, Anda sudah datang. Ada masalah dengan gala tahunan. Ini semua karena Gu Yunsi tidak becus bekerja. Saya sedang memberinya pelajaran. Benar Pak Gao. Gu Yunsi yang bertanggung jawab atas gala tahunan perusahaan. Tapi dia tidak memesan ruangan hotel sebelumnya. Membuat kita semua tertahan di luar. Benar-benar memalukan. Dia sudah mencoreng nama baik perusahaan. Tidak ada reservasi. Ini sungguh memalukan. Dia sudah mempermalukan seluruh perusahaan. Tidak ada reservasi. Bagaimana bisa melakukan kesalahan sekonyol ini? Halo Aula, perjamuan mewah. Anda sudah siap, kali ini minumannya gratis. Aula perjamuan mewah apa? Bukankah tadi kamu bilang Gu Yunsi tidak memesan? Apa ini? Kamu pikir aku bodoh? Bukan begitu, atasan. Tadi itu memang kesalahan Gu Yunsi. Manajer sebenarnya salah siapa? Apa Anda benar-benar tidak tahu? Li Haoji, apa kamu sudah tua dan mulai pikun? Masalah proposal terakhir sudah kumaafkan, sekarang kamu masih mengincar Gu Yunsi. Aku beritahu ya, jika kamu membuat perusahaan rugi, kehilangan bakat seperti Gu Yunsi, bersiaplah untuk angkat kaki. Jangan, atasan. Saya tidak akan berani lagi. Dan kalian semua harus belajar dari Gu Yunsi. Jangan terus melakukan trik kotor di belakang. Gu Yunsi, kali ini perusahaan berutang padamu. Kamu membuat perusahaan kita menikmati layanan mewah di hotel terbaik kota selatan. Perusahaan tidak akan melupakan jasamu. Jika ada kesulitan di masa depan, aku akan membantumu. Terima kasih, atasan. Jika ada kesulitan di masa depan, aku akan membelamu. Terima kasih, atasan. Sial, Gu Yunsi lolos lagi. Gu Yunsi, urusan kita belum selesai. Gu Yunsi, orang sepertimu pasti belum pernah dijemput mobil mewah. Hanya bisa menunggu taksi di pinggir jalan. Aduh, kasihan sekali. Pernah atau tidak, itu bukan urusanmu. Urus saja dirimu sendiri. Maaf ya, aku merasakannya setiap hari. Tinggal di villa beberapa ratus meter persegi. Orang sepertimu yang tak mampu beli barang bermerek, pasti seumur hidup takkan merasakannya. Maaf ya, hidup yang kau bicarakan itu, aku jalani tiap hari. Ini untuk menjemput Gu Yunsi. Hei Sui, sopirmu belum datang menjemputmu ya? Hei kalian, datang tepat waktu. Aku baru saja melihat Gu Yunsi, dia naik ke mobil mewah. Pemilik mobil itu seperti satu pria tua gendut. Menurutmu haruskah kita menasehatinya? Bukankah perilakunya ini tidak bermoral? Ternyata benar itu Gu Yunsi. Gu Yunsi punya banyak uang. Mana mungkin dia punya uang? Apa kamu tidak dengar kata Sui? Pasti dia mendekati pria tua kaya. Makanya dia dijemput. Gu Yunsi, akhirnya aku punya rahasiamu sekarang. Nona, skuter listriknya menghalangi jalan, tolong dipindahkan sebentar. Siapa yang naik skuter ke gala tahunan? Skuter itu terlihat sangat akrab. Sepertinya sering parkir di bawah perusahaan. Jangan-jangan itu orang perusahaan kita. Aku pergi dulu ya. Loh. Xue, kamu kan nona muda terpandang. Kenapa punya kunci skuter listrik? Bukan mana mungkin. Aku bahkan tidak bisa naik skuter. Mana mungkin begitu. Aku bahkan tidak bisa naik motor listrik. Benar juga. Chen Sui itu nona muda terpandang. Dia setiap hari diantar jemput mobil mewah. Ini pasti ada yang menjatuhkannya. Nanti biarkan orang mengambilnya saja.
Kalau begitu ayo kita pergi. Oh, kami tidak punya jemputan mobil mewah, kami pergi dulu ya. Dadah. Ada orang yang suka main gila. Wanita gatal. Beraninya masih menampakkan muka di perusahaan. Aduh, sudahlah. Nana kurangi bicara 2 kata. Jangan sampai terdengar oleh Gu Yunsi. Dia berani berbuat tapi tidak mau dikritik. Benar-benar moral rusak. Ternyata ada orang yang tidak tahu malu begini. Mari kita terus terang saja. Jangan bicara sinis sekali di sana. Kalian jelaskan dengan benar apa yang sudah aku lakukan. Gu Yunsi, kamu ini. Sebelumnya tidak jelas dengan Bos Chen. Kemarin malah bermesraan dengan pria tua. Apa kamu tidak punya malu? Kemarin bermesraan lagi dengan pria tua. Apa kamu tidak tahu malu? Aku dan Bos Chen tidak ada apa-apa. Dia itu pamanku. Paman? Aku tidak salah dengar kan? Masih memanggil Bos Chen paman. Bukan begitu, Gu Yunsi. Apa itu semacam permainan kalian? Kalian orang kotor. Melihat semuanya kotor, malas menjelaskan pada kalian. Jika kalian berani bicara sembarangan lagi, aku tidak akan tinggal diam. Tunggu. Gu Yunsi, meskipun kamu tinggal bersama Pak Chen, kamu tidak boleh mengkhianatinya. Apa maksudmu? Maksudnya? Kamu itu main dua hati. Semalam naik ke mobil mewah pria tua, di belakang sana. Entah sudah tidur dengan berapa pria. Sekarang asal punya mulut bisa fitnah ya. Aduh, tidak mengaku, padahal ada fotonya. Apalagi yang mau kamu katakan? Yunsi, kami tahu keluargamu susah, tapi kamu tidak boleh ambil jalan pintas kan? Tapi foto ini sangat buram. Mobil mewahnya memang kelihatan, tapi mana ada pria tuanya. Foto ini sangat buram. Mobil mewahnya masih terlihat, tapi siapa pria tua itu? Siapa yang tidak tahu sifatmu? Kami tahu keluargamu miskin. Aku peringatkan kalian. Menyebar fitnah itu melanggar hukum. Jika kalian berani menggangguku lagi, aku tidak akan tinggal diam. Ada apa ini? Terlalu banyak tidur dengan pria, sampai tidak bisa berdiri tegak. Gu Yunsi, jangan lakukan hal memalukan, lalu melarang orang lain bicara. Kusarankan menjauhlah dari pria tua itu. Bagus sekali. Kalian akan menyesali perbuatan kalian hari ini. Gu Yunsi, carilah uang dengan cara yang benar. Meskipun kamu bukan orang terhormat, tapi jangan menjual dirimu. Dari mana kamu belajar cara-cara kotor seperti ini? Ya, apa mungkin itu ajaran dari ibumu kau? Beraninya kamu menghina ibuku. Berani sekali kamu Gu Yunsi, sampai berani memukul Chen Sui. Gu Yunsi, kamu keterlaluan. Kamu memfitnahku. Aku bisa memaafkanmu sekali ini. Tapi karena kamu menghina ibuku, kamu harus tahu konsekuensinya. Kamu sungguh keterlaluan. Tapi karena berani sebut ibuku, kau harus tahu konsekuensinya. Kau sudah keterlaluan. Chen Sui, tadi kau beri satu tendangan. Aku bisa saja mengabaikannya. Tapi karena engkau melunjak, jangan salahkan aku jika kasar. Kami hanya membawamu ke jalan benar, ya kan? Beraninya kau memukulku, bahkan ayahku tak pernah memukulku. Apa yang tak diajarkan ayahmu? Tak terlambat bagiku mengajarimu. Gu Yunsi itu putri orang terkaya. Beraninya kau memukulnya. Apa kau sudah bosan hidup? Kau sungguh percaya dia, putri orang terkaya. Apa yang kalian teriakkan di sini? Kenapa ribut saat jam kerja? Manajer, Gu Yunsi merusak moral perusahaan. Dia juga memukul Chen Sui. Dia benar-benar sangat lancang. Chen Sui dipukul oleh Gu Yunsi. Benar, manajer. Gu Yunsi itu suka main gila. Kami hanya bicara 2 kata. Tapi dia malah memukulku. Gu Yunsi, kau sudah keterlaluan. Beraninya memukul rekan kerja. Jika ada yang memfitnahmu menjual diri, menghina orang tuamu. Jika itu kau, apa kau bisa menahan amarah ini? Fitnah. Gu Yunsi, kau jadi simpanan itu. Udah jadi bukti kuat. Manajer, lihatlah mana mungkin dia punya mobil mewah. Pasti simpanan pria tua. Wanita murahan seperti ini, tak pantas ada di perusahaan kita. Benar, manajer. Jika hal ini sampai tersebar, akan buruk bagi nama baik perusahaan. Ternyata benar Gu Yunsi. Apalagi yang ingin kau katakan? Jika hal seperti ini tersebar, nama baik perusahaan kita akan tercemar. Sudah kuduga itu kau Gu Yunsi. Apalagi yang ingin kau katakan? Apa salahnya naik mobil keluargaku sendiri? Lagi pula, tidak ada pria tua manapun. Pria itu adalah Cui Jun. Sekretaris Cui? Cui Jun? Sekretaris Cui? Dia itu sekretaris pribadi orang terkaya. Hanya Nona Muda Chen yang pantas dijemput oleh sekretaris Cui. Kau berbohong tanpa berpikir panjang. Benar, Yunsi. Kami semua tahu latar belakang keluargamu. Apa yang kalian tahu? Kalian hanya bisa lihat tampang saja. Benar-benar keras kepala. Manajer, Anda harus berpikir jernih. Hari ini Nona Muda Chen dipukul di sini. Jika orang terkaya sampai tahu. Gu Yunsi, kau merusak moral perusahaan. Memukul rekan kerja, kau dipecat. Memecatku? Manajer,
Kau tak bisa bedakan benar dan salah. Hanya karena omong kosong ini, kau mau main kuasa padaku? Gu Yunxi, ini perusahaan, bukan rumahmu, apalagi tempatmu berbuat onar. Sudah kubilang sejak lama, kau butuh koneksi di dunia ini. Kau terlalu impulsif hari ini, memukul orang yang tak seharusnya. Memecatku itu sudah hukuman ringan. Gu Yungxi, kau terlalu naif. Siapa Nona Muda Chen dan siapa kau? Kau tak pantas dibanding dengannya. Gu Yunxi, inilah akibatnya jika melawanku. Kau tidak pantas dibandingkan dengan Nona Muda Chen. Gu Yunxi, inilah akibatnya jika melawanku. Bagus, ayah bilang dunia ini kejam, dan hari ini aku merasakannya. Ayah. Siapa ayahmu? Siapa ayahnya? Ayahnya itu orang terkaya. Apa ayahmu pantas dibandingkan? Zaman apa ini? Ini zaman mengandalkan ayah. Kau tak pantas membawakan sepatu Nona Muda Chen. Nana, jangan bicara begitu. Di rumahku, anjing peliharaanku lah yang membawakan sepatuku. Hahaha, kalau begitu Gu Yunxi lebih rendah dari anjing. Gu Yunxi, bagaimana kalau begini? Berlututlah dan minta maaf padaku. Aku akan mempertimbangkan memaafkanmu. Membiarkanmu tetap di perusahaan. Jika tidak, saat orang-orang tahu. Mereka semua akan tahu kalau kau itu wanita gatal. Hei Nona Muda Chen, foto ini jangan sampai tersebar. Ini tidak baik untuk perusahaan kita kan? Manajer, itu tergantung pada keputusan Gu Yunxi. Gu Yunxi, cepat berlutut dan minta maaf pada Chen Shui. Menyuruhku berlutut dan minta maaf. Kalian tidak pantas. Ingin mengancamku hanya dengan satu foto. Bermimpilah. Minggir. Halo Sekretaris Cui. Bermimpi saja. Pergilah. Halo Sekretaris Cui. Kau mengantarku pulang semalam dan membuat orang salah paham. Datanglah ke perusahaan sekarang. Ya. Kalian tidak percaya kata-kataku. Kalian pasti percaya kata-kata Sekretaris Cui. Gu Yunxi, jangan pikir aku tidak tahu apa rencanamu. Kau mencari seorang aktor, berpura-pura jadi Sekretaris Cui, yang memberimu bunga. Hal semacam ini, apa kami akan tertipu untuk kedua kalinya? Gu Yunxi, trik yang sama sekali saja sudah cukup. Jika terus dimainkan akan memalukan. Manajer kau pasti kenal Sekretaris Cui kan? Apakah itu aktor atau bukan? Kita akan tahu saat dia datang. Sudahlah Chen Shui, aku tahu kau tidak ingin dipecat, tapi kau tidak perlu berpura-pura seperti ini. Aku beritahu kau untuk terakhir kalinya. Kau berlutut dan minta maaf pada Chen Shui, atau pergi ke departemen HRD untuk ambil gaji. Lalu pergi dari sini. Manajer, kusarankan engkau pertimbangkan baik-baik. Hanya karena fitnah ini, kau ingin menindas yang lemah dan merasa rendah diri. Memangnya, kenapa kalau Chen Shui merundungmu? Lihat statusnya. Kau pikir, kau siapa berani melawannya? Jika kau tidak segera minta maaf pada Chen Shui, aku tidak akan segan-segan padamu. Mungkin ini harga diri orang miskin tidak ingin membuatnya berlutut. Sudahlah, abaikan saja dia. Tidak apa-apa, aku dipukul. Paling-paling saat pulang, hanya ditanya 2 kata oleh keluarga. Biarlah aku dipukul saja. Paling-paling aku pulang dan ditanya 2 kata oleh keluarga. Nona Muda Chen, orang seperti dia tak pantas punya harga diri. Hari ini aku akan memberinya pelajaran untukmu. Hei, apa yang kau lakukan? Gu Yunxi, beraninya kau bersikap seperti ini. Aku peringatkan kau, cepat minta maaf pada Chen Shui, atau kau akan menyeret kami dan rasakan akibatnya. Aku juga peringatkan kau, cepat lepaskan aku. Atau kau akan menyesal seumur hidup. Kau memang keras kepala sekali. Karena kau memberi satu tamparan pada Nona Muda Chen. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Bajingan, kau tahu siapa yang kau pukul? Pergi. Nona Muda, Anda baik-baik saja? Itu, Sekretaris Cui. Kenapa Anda ada di sini? Sekretaris Cui apa? Dia itu aktor yang dia sewa. Diam. Mana mungkin aku tak kenal Sekretaris Cui? Benar-benar. Sekretaris Cui. Kalian semua main kuasa, memaksa orang berlutut. Sepertinya kalian tak ingin di perusahaan lagi. Tidak, Sekretaris Cui. Ini semua salah paham. Ini semua gara-gara Nana. Aku. Dia bilang Gu Yunxi naik mobil mewah, punya simpanan kaya. Merusak citra perusahaan, makanya jadi begini. Akulah yang mengantar jemput Nona Muda. Beraninya kalian menyebar rumor itu, perusahaan mempekerjakan kalian bukan untuk menyebar fitnah. Perusahaan mempekerjakan kalian. Apa hanya untuk menyebar rumor? Ini, Sekretaris Cui, benar-benar menjemput Gu Yunxi. Sekretaris Cui jangan tertipu oleh Gu Yunxi. Dia baru saja main gila dengan Chen Zichen. Sekarang malah Lancang, beraninya memfitnah Nona Muda kami. Chen Zichen adalah paman Nona Muda kami. Kau tak pantas menghina mereka. Paman kandung? Pikiranmu yang kotor, jangan samakan orang lain denganmu. Bekerja denganmu membuatku muak. Sekretaris Cui, aku tak ingin melihatnya. Baik. Jangan pecat aku. Aku butuh kerjaan ini untuk keluarga.
Karena tahu pekerjaan ini penting, kenapa tidak menghargainya? Kenapa tidak bekerja jujur? Malah jadi penjilat dan main kuasa. Rasakan itu. Nona muda Chen, aku merundung Gu Yunxi demi membantumu. Kau harus membelaku. Aku melakukannya demi kau. Bicara asal apa kau? Jelas kau sendiri yang mengincar Gu Yunxi. Apa hubungannya denganku? Bagaimana kau bisa begini? Manajer aku. Kemari, Manajer aku. Bawa pergi. Jangan, aku tahu aku salah. Manajer aku. bawa dia pergi. Jangan kumohon. Aku tahu aku salah. Sekretaris Cui, aku juga tertipu oleh Nana itu. Ini semua salah wanita licik itu. Bener, dia yang ceplas-ceplos, tidak ada hubungannya denganku. Kalian semua sama saja. Tadi saat kalian memaksaku berlutut, kenapa wajah kalian tidak seperti ini? Sekretaris Cui, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku punya istri dan anak untuk dinafkahi. Bagaimana kalau begini? Aku akan berlutut pada Gu Yunxi. Kau... Aku sudah berlutut padanya. Sudah terlambat untuk minta maaf sekarang. Sudahlah, masa magang hampir berakhir. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Kalian berdua, semua bonus dipotong. Jika ada waktu berikutnya, Li Haoji, segera kemasi barangmu dan pergi. Dan kau, jangan harap bisa jadi karyawan tetap. Baik. Terima kasih, Sekretaris Cui. Ya. Nona muda Gu, lututmu terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Aku tidak selemah itu. Tidak bisa begitu. Harus ke rumah sakit. Kalau tidak, aku tidak bisa lapor. Baiklah, ayo pergi. Nona Chen. Menurutmu siapa sebenarnya Gu Yunxi itu? Nona Chen, menurutmu apa sebenarnya latar belakang Gu Yunxi itu? Kenapa dia bisa punya hubungan sedekat itu dengan kepala sekretaris Cui? Paling cuma simpanan. Orang kelas bawah seperti Gu Yunxi itu, aku sudah sering melihat mereka naik jabatan lewat jalur belakang. Benar-benar tidak tahu malu. Nona muda Chen memang berjiwa besar, meski keadaan sudah jadi seperti sekarang ini. Anda bahkan tidak meminta ayah Anda untuk memberinya pelajaran. Ayahku itu sangat sibuk, satu Gu Yunxi saja tidak layak membuatnya turun tangan. Manajer, aku mengajakmu minum hari ini bukan hanya untuk meluapkan kekesalan saja. Nona muda Chen, kalau begitu maksud Anda? Manajer, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Kamu, apakah kamu bersedia? Nona muda Chen, ini adalah kehormatan bagiku. Aku semalam ternyata bersama Nona muda Chen. Jika istriku sampai tahu, aku pasti akan mati. Haoji, kenapa kamu duduk di sini? Kamu tidak berniat untuk tidak bertanggung jawab padaku, kan? Bukan begitu. Nona muda Chen, Anda adalah nona muda terpandang. Ini adalah berkah 8 turunan bagi Li Haoji. Hanya saja soal istriku. Tidak apa-apa. Aku juga tidak peduli. Nanti kamu tinggal ceraikan saja istrimu itu. Apa? Tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Nanti kamu ceraikan saja istrimu itu. Tak kusangka putri orang terkaya bermain seberani ini. Kalau begitu, lebih baik aku campakkan saja wanita kusam itu. Dan bersama Chen Sue, maka aku akan cepat naik, dan itu sudah dekat. Apa yang kau pikirkan? Biar ku beritahu ya. Jika kau berani jahat padaku, aku punya buktinya. Aku akan menyebarkan videonya nanti. Jangan. Nona Chen, aku akan turuti semua maumu. Baik, kalau begitu berikan kuota karyawan tetap itu padaku. Satu-satunya kuota karyawan tetap. Ini. Kak Hao, mulai sekarang kita sudah berada dalam satu perahu. Baik, aku setuju. Bukankah itu cuma satu kuota tetap? Aku masih bisa memutuskannya. Kak Hao yang terbaik. Manajer sebentar lagi rapat pengangkatan. Jangan lupakan janjimu padaku. Tenang saja sayang. Kau kan sudah jadi milikku. Kuota itu pasti jadi milikmu. Kak Hao, baik sekali. Oh ya Kak Hao, istrimu belum tahu soal kita kan? Kenapa tiba-tiba bahas wanita kusam itu? Kamu masih sangat muda. Wanita kusam itu tak ada bandingannya. Seharusnya aku sudah menceraikannya. Tenang saja sebentar lagi. Aku akan cari alasan untuk cerai. Sini cium dulu. Rekan-rekan sekalian, hari ini adalah hari berakhirnya. Chen Sue dan Gu Yunxi masa magang di departemen kita. Selama 1 bulan ini, kalian berdua banyak berkembang. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas kontribusi kalian bagi perusahaan selama 1 bulan ini.
Bukankah hanya ada satu posisi? Tetap, siapa sebenarnya orangnya? Jangan terburu-buru. Berdasarkan evaluasi perusahaan, pemagang yang menjadi tetap adalah Chen Shui. Selamat. Ternyata benar Chen Shui. Memang nona muda terpandang, kemampuannya luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas pengakuan perusahaan di sini. Aku ingin menasihati seseorang, si itik buruk rupa, jangan bermimpi jadi angsa putih. Chen Shui benar. Gu Yongxi, kamu tidak lulus magang. Pergilah ke departemen HRD sekarang. Manajer, Anda yakin mengangkat Chen Shui? Gu Yunsi, aku tahu kamu tidak terima. Tapi ini sudah jadi kenyataan. Jangan mencoba merebutnya dariku. Benar. Jika bukan Chen Shui yang kuangkat, apa aku harus mengangkatmu? Manajer, dalam 1 bulan ini, proposal Junsan yang kutulis telah disetujui oleh Pak Gao. Gala tahunan pun berjalan lancar. Apa ini tidak cukup bagiku? Pencapaianmu itu tak berharga. Dibandingkan dengan Chen Shui, dia tak berharga. Tak berharga? Apa yang Chen Shui lakukan dalam 1 bulan ini? Pertama, tidak menyelesaikan proposal. Kedua, tidak melakukan kerja nyata. Manager, Anda memilih mengangkat sampah, jadi karyawan tetap, dan memecat karyawan yang bekerja keras. Apa Anda tidak takut mengecewakan rekan kerja? Kau, Benar juga, Chen Shui memang tidak melakukan apapun bulan ini. Ini sungguh tidak adil. Terus kenapa? Bagaimanapun Chen Shui adalah generasi kaya kedua, sedangkan Gu Yunsi hanyalah orang biasa. Gu Yunsi, manajer bebas mengangkat siapapun yang dia mau. Apa hakmu untuk ikut campur? benar Gu Yunxi. Keputusan ini sudah bulat, tidak ada gunanya. Kau merasa tidak puas. Apa yang harus aku sesali? Aku hanya merasa tindakan Anda sebagai manajer sangat tidak adil. Gu Yunsi, biar ku beritahu, di masyarakat ini hanya orang berstatus yang berhak menuntut keadilan. Sedangkan barang murahan sepertimu sama sekali tidak layak. Benar Gu Yunxi. Hari ini aku akan memberimu pelajaran berharga di hadapan kekuatan mutlak. Kata keadilan itu bukan apa-apa. Orang miskin sepertimu bisa magang di Shengxi Real Estate sudah merupakan kehormatan bagimu. Beraninya kau berebut kuota dengan Chen Shui. Sadar dirilah. Baiklah, manajer, aku tanya sekali lagi. Apa Anda yakin karena identitas Chen Shui, Anda mengangkatnya jadi karyawan tetap? Benar. Menyerahlah saja. Dengan statusmu, kau bahkan tidak layak membawakan sepatu Chen Shui. Inikah? Tetap lawan dari orang miskin? Sungguh konyol. Kalianlah yang konyol. Kalian yang memaksaku untuk membongkar semua rahasia kalian. Kau Ada apa? Jangan-jangan manajer dan Chen Shui punya hubungan gelap? apa yang kau bicarakan? Aku dan manajer itu bersih? Bersih atau tidak, bukankah kalian sendiri yang paling tahu? Tutup mulutmu. Jika kau berani bicara asal lagi, aku punya banyak cara untuk menghabisimu. Li Haoji, kau akan membayar harga untuk 1 tamparan ini. Kau tidak mau mengaku? Baiklah, aku punya buktinya. Baik, aku punya buktinya. Ya ampun. Manajer dan Chen Shui ternyata benar selingkuh? Kau jangan percaya mereka. Video ini palsu. Dia mengeditnya. Benar. Gu Yunxi, kau merasa ini tidak adil. Makanya kau melakukan ini. Ku beritahu kau, perusahaan ini tak butuh kau. Cepat pergi dari sini. Kenapa merasa terpojok, jadi malu, jadi marah ya? Li Haoji, Chen Shui, jika atasan melihat video ini, kalian berdua akan dipecat dari perusahaan. Kau Sekarang masih mau mengusirku? berani mengancamku. Li Haoji, karena jabatan manajer ini, kau juga sering mengancamku. Aku hanya balas dendam. Mata ganti mata. Kenapa tidak tahan? Gu Yunsi, kau hanya iri padaku kan? Beraninya menghina aku dan manajer. Dasar wanita licik. Gu Yunxi, apa maumu sebenarnya? Aku hanya ingin keadilan. Kau bersekongkol agar Chen Shui jadi tetap. Ini benar-benar salahkan hukum. Laporkan kinerjaku dan dia selama 1 bulan ini kepada atasan, biar atasan yang menentukan siapa yang tetap. Gu Yunsi, kau pikir kau siapa? Berani berebut posisi denganku. Chen Shui, dalam 1 bulan ini, jika kau bisa bersaing secara adil, aku mungkin akan menghargaimu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau memfitnahku, menyebar rumor dan menyulitkanku. Semua itu bisa kutahan. Tapi kau malah menjual diri demi jabatan. Sungguh memalukan. Kau hampaha, manajer lihatlah dia. Bukankah posisi tetap sudah kita sepakati? Dia masih bicara begini, dia benar-benar meremehkanmu. Gu Yunxi, cepat hapus videonya sekarang, atau kau takkan bisa keluar dari ruang rapat ini. Li Haoji,
Kau bersikeras menjadikan Chen Shui karyawan tetap. Baik, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Kau cari mati, Li Haojie, beraninya kau? istriku. Istriku. Bajingan, berani-beraninya selingkuh di belakangku. Ah, istriku, dengarkan penjelasanku. Omong kosong, kalau bukan karena aku bersamamu dulu, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Beraninya kau mengkhianatiku? Istriku, dengarkan aku, biar ku jelaskan. Duduklah dulu. Sudah lama ku dengar istri manajer itu galak. Ternyata memang sesuai kabar. Manajer tamat kali ini, Apa yang terjadi? Kenapa istrinya datang ke sini? Pasti kau, Gu Yun Si, pasti ini semua ulahmu. Jika tak ingin orang tahu, jangan lakukan itu. Apa salahnya? Aku melaporkan perselingkuhannya. Aku tidak mengirim video ini ke atasan. Itu sudah cukup baik bagiku. Kau wanita murahan ini, beraninya kau mengatai orang lain murahan. Kaulah yang menggoda suamiku kan? Aku tidak melakukannya. Tidak, kalau bukan kau di video itu, lalu siapa? Dasar wanita murahan tak tahu malu. Istriku, tenanglah dulu. ternyata Chen Sui memang ada main dengan manajer. Chen Sui ternyata selingkuh dengan manajer. Sungguh menjijikkan. Tidak, aku tidak melakukannya. Dia yang memaksaku, aku juga korban. Apa? Li Haojie, beraninya kamu memaksa orang? Bukan istriku. Mana aku berani? Jelas-jelas kami khilaf mabuk. Sama-sama mau. Oh, khilaf mabuk. Sama-sama mau. Artinya kamu mengaku selingkuh. Bukan. Dengarkan penjelasanku dulu. Penjelasan apa? Aku urus rumah dan anak, kamu malah bersenang-senang di luar. Apa aku terlalu baik padamu? Istriku, aku tahu aku salah. Aku cuma sedang kerasukan saja. Kerasukan? Menurutku kamu sudah lama ingin selingkuh. Bukankah kamu bilang pada wanita ini sudah lama ingin cerai dariku? Hari ini kuhabisi kalian berdua. Kamu tak boleh memukulku. Tahu siapa aku? Jika berani menyinggungku, akan kubuat kamu menyesal. Wanita murahan ini keras kepala juga. Istriku dengarkan aku. Dia punya latar belakang. Kita tak bisa melawannya. Mencuri suamiku? Latar belakang apa? Minggir kalian semua? Bukan begitu istriku. Ayahnya, orang terkaya, komisaris utama kita. Apa? Orang terkaya adalah komisaris utama kita. Apa? Putri orang terkaya. Nona muda terpandang, beraninya mencuri suamiku. Aduh istriku. Ayahnya itu, orang terkaya Chen jutawan setengah properti negara ini. Milik ayahnya. Kalau kita menyinggungnya, kita harus tanggung jawabmu. Baiklah Li Haojie, anggap saja ini satu pelajaran bagimu. Jika berani selingkuh lagi, akan kupatahkan kakimu. Iya. Sedangkan kamu, kenapa denganku jika kau berani menyentuhku? Ayahku takkan melepaskanmu. Sial sekali, nona muda terpandang malah mencuri suami orang. Chen Sui, kau pikir kau benar-benar putri keluarga kaya, baru masuk perusahaan. Sudah bersikap semaunya. Apa hari ini masih mau berpura-pura? Siapa yang pura-pura Guyun sih? Biar ku beritahu ya, kau hanya iri karena statusku lebih tinggi. Jadi kau cemburu padaku kan? Jika kau tidak segera pergi, kau takkan bisa tinggal di kota selatan. Benar, Guyun sih. Jangan kau pikir, setelah mengadu domba aku dan istriku, kau akan berhasil. Biar ku beritahu, di belakang Chen Sui, ada orang terkaya, menghancurkanmu. Semudah menginjak semut, aku sarankan padamu, cepatlah pergi dari sini. Aku sarankan padamu, pergi dari sini. Dia mungkin mengampunimu, cepat pergi sekarang. Li Haojie, kamu penjilat sekali. Harusnya tahu identitas majikanmu, asli atau palsu. Andalkan bos, tapi salah orang. Jangan sampai menyesal. Kamu. Siapa yang kamu bilang palsu? Aku ini putri kandung yang asli sekali. Bicara asal, aku tidak punya putri sepertimu. Komisaris utama, orang terkaya nasional, Chen jutawan. Jadi ini orang terkaya itu. Anda adalah... Kudengar di perusahaan, kamu mengaku sebagai putriku. Senang sekali ya berpura-pura. Aku... Tidak, komisaris utama. Maksud Anda Chen Sui, dia bukan putri Anda. Putriku sendiri, mana mungkin aku tidak kenal. Jadi aku ditipu, Chen Sui. Bukankah kamu bilang, kamu nona muda terpandang? Dasar wanita murahan, bukan cuma menggoda suami aku, tapi juga memalsukan identitas putri terhormat. Berani sekali kamu. Aduh, aku tidak begitu. Mereka yang berprasangka bilang aku putri terhormat. Apa? Kamu tidak punya mulut? Kenapa tidak membantahnya? Apa kau tidak punya mulut? Kenapa kau tidak membantahnya? Kau bukan hanya tidak membantah, tapi kau menerimanya dengan tenang. Berulah di belakang pakai identitas ini. Chen Sui, hari ini menimpamu. Rasakan itu. Terus, kenapa kalau aku palsu? Kau cuma wanita barang murahan, beraninya menceramahiku. Berani menghina putriku? Kau mau mati ya? Apa? Komisaris utama bilang, putrinya. Mungkinkah itu Gu Yunxi? Yunsi, tak sangka kau ditindas begini di perusahaan. Ayah tak seharusnya izinkan kau berlatih di sini. Ayah,
Ini cuma kecelakaan. Gu Yunsi. Kau benar-benar putri orang terkaya? Tak disangka. Putri orang terkaya ternyata Gu Yunsi. Chen Shui berlagak di depan putri kandung. Sudah sekian lama. Benar-benar badut cari perhatian. Mustahil. Gu Yunsi, mana mungkin ada kebetulan begini? Kau pasti sengaja mempermainkanku? Mempermainkanmu, aku tidak punya waktu luang. Awalnya, aku tidak mau membongkarmu. Tapi kau sudah keterlaluan. Jadi jangan salahkan aku. Tapi kamu benar-benar sudah keterlaluan. Jadi, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Tidak mungkin, Gu Yunsi. Ini semua hanyalah aktor yang kamu sewa, kan? Bukankah kamu hanya menginginkan posisi tetapku? Biar ku beritahu, jangan harap. Chen Shui, tidak semua orang sepertimu menggunakan cara kotor demi mencapai tujuan. Demi satu posisi, karyawan tetap, kamu memfitnahku, menghina aku, bahkan menjual tubuhmu. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas jadi lawanku. Perusahaan milikku tidak bisa menerima orang berhati busuk sepertimu. Chen Shui, kamu resmi dipecat. Anda mau memecatku? Tidak boleh, Gu Yunsi. Aku mohon, aku sudah salah. Aku buta karena keserakahan. Atau lebih baik kamu pukul saja aku. Bagaimana kalau kamu pukul aku? Cukup. Aku tidak ingin melihatmu lagi di kota selatan. Manajer, tolonglah bantu aku, wahai manajer. Bagaimanapun kita pernah punya hubungan. Bicara apa kamu? Jelas-jelas aku sudah ditipu olehmu. Cepat pergi dari sini. Berpura-pura jadi putri orang terkaya demi suamiku. Chen Shui benar-benar tidak tahu malu. Chen Shui benar-benar tidak tahu malu. Tadi belum sempat menamparmu, sekarang aku berikan. Sekretaris Cui, apa kau tidak dengar kata putriku? Usir Chen Shui ini dari kota selatan. Jangan pernah biarkan dia kembali. Baik. Jangan komisaris utama. Komisaris utama. Saya salah komisaris utama. Komisaris utama, tolong maafkan saya. Komisaris utama. Komisaris utama. Gu Yunsi, saya salah. Berani berpura-pura jadi putriku, menindas putri kandungku yang asli. Benar-benar keterlaluan. Dan kalian semua malah membantunya berbuat jahat. Komisaris utama, saya juga ditipu oleh Chen Shui. Dia terus memakai identitasnya untuk mengancam saya. Saya juga tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan ya, menurutku kau hanya cari alasan atas kelakuan burukmu. Bukan, saya hanya buta sesaat karena kekuasaan. Nona mudagu, saya yang tak kenal Anda. Tolong maafkan saya. Bagaimana kalau begini? Saya akan berlutut pada Anda. Sebagai seorang manajer, makan gaji buta, bersekongkol dengan bawahan, menjilat generasi kaya kedua. Perusahaan jadi begini karena orang sepertimu yang merusak suasana kerja seperti ini. Perusahaan ini karena orang sepertimu, makanya suasana ini jadi makin buruk. Benar, perusahaanku tidak butuh karyawan yang andalkan, bos. Kamu dipecat, pergi sana. Komisaris utama, aku mohon padamu, maafkanlah aku. Aku harus cari nafkah. Aku punya istri dan anak untuk dihidupi. Tolong beri aku kesempatan. Siapa yang tidak butuh kerja untuk cari nafkah? Banyak dosa. Kamu tidak pantas untuk pekerjaan ini. Jika berisik lagi di telingaku, aku buat kamu tak bisa kerja di kota selatan. Cepat pergi. Dasar memalukan. Pekerjaan bagus kamu hancurkan. Berani-beraninya selingkuh dariku. Aku akan menghabisimu di rumah. Aku salah. Aku minta maaf. Yunsi, Ya, kamu sudah berlatih selama 1 bulan. Sudah waktunya pulang warisi harta keluarga. itu. Ayah, ibunya Tian Kuo sedang tidak sehat. Aku ingin menjenguk mereka. Kamu ini, jika kamu benar-benar suka Tian Kuo, aku tidak bisa melarangmu lagi. Bawa saja mereka ke kota. Lagi pula ada banyak villa di rumah. Beri saja mereka 1 atau 2 set. Aduh ayah, Tian Kuo punya mimpinya sendiri. Dia bukan tipe orang yang ambil jalan pintas. Tian Kuo punya impiannya sendiri. Dia bukan tipe orang yang suka cari jalan pintas. Baiklah, lakukan saja apapun yang kamu mau. Karena kamu adalah satu-satunya putriku. Kalau begitu, ayah, aku pergi dulu ya. Hei Yungsi, kapan kamu akan kembali setelah pergi? Jangan lupakan ayah dan ibu hanya karena punya pacar. Ayah, maafkan aku. Setelah Tian Kuo punya pekerjaan tetap, aku akan segera kembali. Tapi, Ayah, aku pergi dulu, dadah. Yunsi, kemana saja kamu belakangan ini? Aku pergi ke kota untuk menjenguk kakakku. Kakak? Iya. Kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya kakak? Apakah kakakmu sudah menikah?
Seorang wanita saat mencapai 25 tahun akan jadi perawan tua jika tidak menikah dan tidak akan laku lagi. Bibi Chu, ini Lihatlah, ada pria bernama Bao di desa kita. Kondisi keluarganya cukup lumayan. Meskipun dia tidak pernah sekolah, tapi dia punya tenaga yang kuat. Dia bisa hasilkan 20-30 ribu dolar satu tahun. Dia bisa menafkahi seluruh keluarganya. Tapi, dia punya tenaga yang kuat, bisa bekerja dan dalam satu tahun menghasilkan 20-30 ribu. Itu juga bisa untuk menghidupi seluruh anggota keluarganya. Bagaimana kalau kakakmu menikah dengan Bao saja? Bibi Chu, urusan kakakku jangan terburu-buru. Gaji dari pabrik elektronik sudah cair. Setengahnya sudah kukirimkan untuk Tian Kuo. Banyak keperluan yang butuh uang di kota. Sisa 500 ini untuk Bibi. Baik. Yunsi, ini semua berkat dirimu. Jika kediaman Chu tidak memilikimu, pasti sudah hancur sejak lama. Saat Tian Kuo kembali nanti, aku pasti akan memintanya menikahimu dan membawamu ke keluarga Chu. Ibu, Aduh, ini benar-benar putraku, Tian Kuo. Hei, Tian Kuo, ku dengar kau sekarang wakil ketua kamar dagang dan akan segera menikahi putri ketua ya. Bagaimana mungkin? Tian Kuo, apakah yang dia katakan itu benar? Kita bicarakan hal ini nanti saja. Zhao, aku sudah menyiapkan hadiah untuk warga desa. Tolong bantu aku membagikannya kepada mereka. Baik. Kalau begitu aku pergi sendiri. Baiklah, biar aku pergi sendiri. Tian Kuo, makanan mewah ini belum pernah kulihat sebelumnya. Berapa harganya ini? Ibu, aku sekarang wakil ketua kamar dagang kota utara. Aku bisa mendapatkan apapun yang ku mau. Makanan ini bukan apa-apa. Nanti, aku akan panggil dokter untuk sembuhkan kakimu. Benarkah? Bagus sekali, nak. Kamu benar-benar tidak mengecewakan ibu. Tian Kuo. Orang tadi bilang kamu akan menikahi putri ketua kamar dagang. Apa yang sebenarnya terjadi? Yunsi, terima kasih sudah merawat ibuku selama ini. Ada $1 juta di kartu ini. Jika kamu hemat, ini cukup untuk setengah hidupmu. Apa maksudnya ini? Yunsi, aku sekarang wakil ketua kamar dagang kota utara. Sedangkan gajimu cuma $2.000 sebulan. Menurutku. Tian Kuo. Menurutku. Tian Kuo. Karena ibumu sulit berjalan, aku tinggal di desa merawatnya. Aku takut pengeluaranmu di kota besar. Begitu gajian langsung kukirim uang. Kenapa? Sekarang kamu sudah sangat sukses. Merasa aku tak pantas untukmu ya? Status kita bagai bumi dan langit, jadi jelas kita tidak cocok lagi. Tidak cocok. Aku habiskan harta demi masa depanmu. Aku merantau jauh-jauh datang ke kota utara merawat ibumu. Sekarang kamu bilang, kita tidak cocok. Yunshi, sekarang sudah dulu beda. Putraku ini adalah wakil ketua kamar dagang. Kamu hanyalah wanita tak berpendidikan, wanita desa tanpa ijazah. Mana boleh menghambat masa depannya. Dengarkan kata Bibi Chu, ambil $1 juta ini dan pergilah. $1 juta. Demi hubungan bertahun-tahun ini. $1 juta. Cinta selama bertahun-tahun ini. Hanya dibayar dengan ini. Bu Yunsi, bisakah kau lebih realistis? Berapa harga sebuah perasaan? Dulu aku bersamamu, hanya ingin mencari cadangan saja. Saran saya jangan melunjak. Tian Kuo, kau bajingan. Dasar gadis kurang ajar. Beraninya kau memukul putraku. Selama bertahun-tahun ini, aku berbakti pada kediaman Chu. Tapi akhirnya berakhir seperti ini. Tian Kuo. Kau memberiku uang ini hanya untuk mengusirku, agar bisa menikahi putri terhormat dan jadi menantu kaya raya, kan? Saran saya sadar diri saja. Tian Kuo. Aku benar-benar buta hingga menyukai sampah sepertimu. Sudahlah, ambil uangnya dan pergi. Aku tak mau buang waktu. Putraku sekarang sudah jadi sukses yang akan dia nikahi. Tentu saja putri keluarga kaya seperti anak perempuan ketua. Pria yang sudah kaya, punya ambisi yang lebih tinggi. Apa itu sebuah kesalahan? Jangan harap kau, jangan terus ganggu putraku. Jadi demi uang dan kekuasaan,
Kau harus lupa jasa, begitu kan? Jadi demi uang dan kekuasaan, kau harus lupa jasa, kan? Aku berjuang keras untuk sampai ke posisi ini. Anak perempuan ketua memberiku hidup lebih baik, sedangkan kau hanyalah wanita desa. Hanya satu batu sandungan saja. Siapapun pasti tahu cara memilih. Chu Tiankuo, kau akan menyesal. Kekayaan yang kau mau, bisa kuberikan juga. Kupikir kau berbeda dari pria lain. Kau punya impian, punya ambisi. Tak disangka, pada akhirnya, kau ternyata hanyalah satu pria brengsek sejati. Kesabaranku ada batasnya. Sudah selesai bicara. Kalau sudah pergi sana, Chu Tiankuo, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Kak Tiankuo, Kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Kak Tiankuo, Jiao Jiao, kenapa kau datang ke sini? aku dengar kau pulang sukses dan aku merindukanmu. Dia adalah putri ketua. Kenapa ada wanita lain di sini? Siapa dia? Dia yang merawat ibu. Oh, ternyata dia seorang pengasuh. Ah, benar. Pengasuh, kau hebat sekali dalam lupa kacang kulit. Biar ku beritahu, aku bukan pengasuh. Aku adalah tunangan Chu Tiankuo. Chu Tiankuo, bukankah kau bilang tak pernah pacaran? Lalu siapa dia? Hei, Jiao Jiao, dengarkan penjelasanku. Dia mantan pacarku. Dulu dia kabur demi uang dan mengkhianatiku. Sekarang melihatku sukses, dia kembali untuk terus ganggu aku. Aku terus ganggu kamu? Cukup Gu Yongxi. Di depan Jiao Jiao, jika kau berani bicara asal lagi, aku takkan segan padamu. Begitu rupanya. Masuk akal, pria tampan sepertimu. Mana mungkin menyukai gadis desa? Benar? Benar. Tiankuo sudah lama putus dengannya. Aku ibunya Tiankuo. Aku bisa bersaksi. Jadi Anda ibunya Tiankuo. Halo Bibi. Baik-baik. Kau putri ketua. Benar-benar putri keluarga kaya. Baik. Kamulah putri ketua. Benar-benar putri keluarga kaya kota. Berpendidikan. Aku sangat menyukaimu. Kalian berdua pasangan serasi. Bibi Chu, tadi pagi, Bibi minta Chu Tiankuo menikahiku. Kenapa sekarang Bibi berubah pikiran? Dasar wanita murahan tak tahu malu. Kapan aku minta Tiankuo untuk menikahimu? Kamu pasti sedang berhalusinasi. Anakku Tiankuo sekarang sudah jadi sukses. Jangan coba-coba ada hubungan. Apalagi Nona Jiao Jiao adalah wanita terpelajar. Kamu cuma gadis desa kampungan, bahkan satu jari Jiao Jiao pun tak bisa kau tandingi. Bibi Chu, apa hanya karena dia lebih kaya? Aku sudah merawatmu bertahun-tahun. Apa tak sebanding dengan status putri ketua? Gadis desa dari mana ini? Berani sekali merebut pria dariku. Apa kamu tahu pria di sampingmu ini? Bagaimana dia main lalu buang? Gu Yunxi, tutup mulutmu. Gu Yunxi, kita sudah lama berakhir. Jangan sangat ganggu lagi. Jiao Jiao, kamu adalah nona muda. Belum pernah lihat wanita kampung ini. Sebaiknya kamu dan ibu pulang dulu. Baik, selesaikan ini dengan bersih. Aku tidak mau lagi melihatmu berhubungan tidak jelas dengan wanita lain. Nona ini tidak mau lagi melihatmu berhubungan tidak jelas dengan wanita manapun. Tenang saja. Gu Yunxi, awalnya aku ingin kita berpisah baik-baik. Tapi sialnya Jiao Jiao melihatmu. Jadi jangan salahkan aku jika aku kasar. Chu Tiankuo, hari ini aku baru melihat wajah aslimu. Kamu orang licik yang cari muka dan pakai cara kotor. Dengan karakter sepertimu, masih ingin jadi ketua kamar dagang. Bermimpilah dan tunggu saja. Aku akan segera mengeksposmu. Aku orang licik atau bukan urusanmu lagi. Tapi aku peringatkan kamu, jika kamu berani bicara sembarangan, aku akan mencabut lidahmu. Chu Tiankuo, bagaimana kamu bisa jadi begini? Aku sudah berjuang keras sampai di posisi ini. Takkan kubiarkan siapapun merusak jalan suksesku. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Chu Tiankuo, aku takkan melepaskanmu. Aku akan beritahu semua orang, kau pria brengsek yang membuang istri. Beraninya kau. Gu Yunxi, kau yang memaksaku. Cepat carikan aku tali rami. Apa yang mau kau lakukan? Melakukan apa? Nanti kau akan tahu sendiri.
Kak Tianku, ini talinya. Gu Yunxi, tahu cara melatih anjing? Pukul dia sampai dia menyerah, maka dia akan jadi penurut. Bukankah begitu? Chu Tianquo, kau akan menyesal. Menyesal? Hal yang paling aku sesali seumur hidup adalah berhubungan dengan wanita kusam sepertimu. Buat wanita ini jadi bisu, agar dia tak bisa bicara selamanya. Lalu bakar semuanya sampai habis. Baik. Baik. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, obatnya tumpah semua. Lupakan saja. Bakar semuanya sampai habis. Nona muda mengaktifkan otoritas tingkat 2. Semuanya, segera kirim orang untuk mencari Nona muda. Komisaris utama, lihat lokasi ponselnya ada di sini. Cari dia. Jika terjadi sesuatu pada putri kesayanganku, aku akan menghancurkan seluruh kota utara ini. Cari Ketua Dewan Komisaris. Lihat ke sana. Yunxi. Yunxi ku sayang, tidak kusangka putri terhormat dari orang terkaya sepertiku bisa diracuni sampai menjadi seperti ini. Benar-benar sialan. Bajingan mana yang mencelakai putriku seperti ini? Komisaris utama, kita akan tahu setelah Nona muda sadar. Tapi tenang saja, Komisaris utama. Anda tidak perlu turun tangan sendiri. Anda tidak perlu turun tangan sendiri. Orang yang menyakiti Nona muda, takkan ada satupun yang kulepaskan. Yunxi, kau sudah bangun. Apa ada bagian yang terasa tidak nyaman? Ayah, benarkah itu kau? Ini aku. Tenanglah Yunxi. Matamu, aku sudah minta dokter mengoperasinya. Tunggu beberapa hari lagi, setelah perbannya dilepas, kau akan segera bisa melihat lagi. Ayah, maafkan aku. Sudah membuatmu khawatir. Yunxi, siapa yang mencelakaimu seperti ini? Itu Chu Tianquo. Bocah itu. Dulu demi dia, kau bahkan tidak mau pulang. Ibumu takut kau berpikiran pendek, jadi dia membiarkanmu ke pedesaan. Tak disangka dia mencelakaimu begini. Ayah, dendam kesumat ini. Aku ingin membalasnya sendiri. Baik. Sekretaris Cui. Baik. Mulai hari ini, kau harus selalu berada di sisi Yunxi. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Baik, Komisaris utama. Baik, Komisaris utama. Aku pasti akan melindungi Nona muda dengan baik. Rela mati, takkan menolak. Orang-orang yang menyakiti Nona muda, akan kubuat mereka bayar hutang nyawa. Nona muda, bagaimana perasaanmu? Rasanya seperti lahir baru. Semua penghinaan yang kuterima akan kubalas satu persatu. Baik, Nona muda, bawahanmu Cui Jun. Siap laksanakan perintah Nona muda. Oh ya, ada seseorang yang menyelamatkanku dari api. Segera selidiki dia. Baik, Nona muda. Chu Tianquo dan Bai Jiao akan menikah. Mereka mengadakan pesta besar di kota utara. Apakah Anda ingin pergi? Pergi. Aku tidak hanya akan pergi, tapi juga memberi mereka satu kejutan yang takkan mereka lupakan seumur hidup. Biar mereka takkan pernah lupa seumur hidup. Berikan perintah. Aku akan hadir sebagai putri terhormat grup Huading di pesta pernikahan mereka. Baik. Kudengar pernikahan Tuan Muda Chu dan Nona Muda Bai mengundang Komisaris Utama Grup Huamao. Itu benar-benar sangat membanggakan. Tak kusangka nama Chu Tianquo begitu besar. Hingga Komisaris Utama Grup Huamao datang sendiri ke pesta pernikahanku. Nanti aku harus ambil kesempatan ini, agar masa depan cepat naik dan sudah dekat. Selamat datang Komisaris Utama Grup Huamao. Chu Tianquo. Lama tidak bertemu. Gu Yunxi, kenapa itu kamu? Bukankah wanita ini yang waktu itu... Bagaimana dia jadi putri terhormat grup Huamao? Gu Yunxi,
Bagaimana kamu? Kenapa tidak mati? Atau kenapa tidak bisu? Karena racunmu. Atau bagaimana aku tidak diracuni bisu olehmu? Chu Tianquo. Segala hal yang kau lakukan padaku, aku akan membalas semuanya padamu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Bu Yunsi, kau wanita ini, kenapa seperti hantu gentayangan? Hari ini adalah pernikahanku dan Kak Tianquo. Jangan datang mengacau. Nona Bai, pria di sampingmu ini sudah busuk. Mencari pria itu harus buka mata lebar-lebar. Muka baik hati busuk. Kau ingin mengadu domba lagi kan? Kau sendiri tidak bisa mendapatkan Kak Tianquo. Jadi ingin merusak hubungan kami. Jangan keterlaluan. Nona Bai, kau begitu bucin. Hati-hati dicelakai pria seumur hidup. Kau. Gu Yunsi, aku adalah wakil ketua Kamar Dagang Kota Utara. Meskipun kau putri terhormat komisaris utama, kau tidak bisa memfitnah orang. Fitnah. Apa kau butuh aku mengeluarkan bukti kau mencelakaiku saat itu? Kau jangan bicara asal. Hati-hati. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, terima kasih. Itu kau, Yunsi. Kau belum mati. Yunsi, kamu masih hidup. Masih hidup? Apa maksudnya ini? Chu King Chen, kenapa kau di sini? Chu Tianquo, kau memukul seorang wanita. Pria macam apa kau ini? Itu urusanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Pergi sana. Kau... Gu Yunsi, aku peringatkan kau. Jika kau berani merusak pernikahanku, aku takkan melepaskanmu. Nona Bai, apa kau sudah melihat wajah asli pria ini? Hari ini dia memukulku demi kamu. Besok dia akan memukulmu demi wanita lain. Apa kau yakin ingin menikah dengan pria kasar ini? Apa yang kau bicarakan? Kekacauan ini semua karena dirimu. Cepat pergi dari sini sekarang saat ayah datang nanti. Tanggung jawabmu. Benar Gu Yunsi, aku dan Jiao Jiao sangat mencintai. Jangan coba mengadu domba kami. Dulu kau mengejarku tanpa malu, terus mengejarku tanpa henti. Aku sudah bersabar soal itu. Tapi hari ini adalah pernikahanku. Jangan berani berbuat kacau. Pergilah selagi kau bisa. Chu Tianquo. Pergi sekarang kalau masih tahu diri. Chu Tianquo. Bukankah dulu kau pura-pura cinta mati padaku? Sekarang kau malah main lalu buang? Ini surat nikah yang kita buat dulu. Apa kau masih ingat? Surat nikah? Wakil ketua ini pernah tunangan dengan komisaris utama grup Huamao. Dulu demi menenangkan Gu Yungsi dan menjaga ibu, aku menulis surat nikah. Tak kusangka ini jadi bumerang. Chu Tianquo, bukankah kau bilang wanita ini bertepuk sebelah tangan? Kalian bahkan sudah bicara soal pernikahan. Kau anggap aku apa? Jiao Jiao, aku. Kalau begitu, bukankah wakil ketua ini punya dua hati? Ternyata setelah Chu Tianquo sangat sukses, dia mendekati putri ketua dan mencampakkan pasangan aslinya. Benar-benar pria brengsek. Tak kusangka kau orang seperti itu. Tidak begitu. Gu Yunsi, jangan pikir dengan surat nikah palsu, kau bisa memfitnahku. Palsu? Semuanya, lihatlah. Ini bukti tulis yang sangat jelas. Chu Tianquo ingin bersama Gu Yunsi selamanya. Ada sidik jari kita di sini? Bicara asal. Ada sidik jari kita di sana. Bicara asal. Ibu. Anakku tidak pernah bertunangan denganmu. Dasar wanita berhati busuk. Melihat anakku sudah jadi sukses. Kau mencoba memerasnya. Aku beritahu kau, jangan harap kau bisa hambat masa depannya. Bibi, Anda juga ada di sana saat itu. Surat nikahnya ada di sini. Apa Anda masih mau mengelak? Surat nikah apa? Itu sama sekali tidak ada. Benar-benar keluarga yang tidak masuk akal. Kau yang bikin kacau duluan. Kata orang tempat buruk, orang buruk. Menurutku, kaulah rakyat jelata yang mengganggu anakku. Bicara soal rakyat jelata, sepertinya Anda lebih mirip. Begitu terburu-buru merobek surat nikah. Bukankah itu membuktikan kalian merasa bersalah? Aku merasa bersalah untuk apa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jiao, jangan dengarkan wanita Gu Yunsi ini. Mulut ember. Kediaman Chu tidak pernah bertunangan dengannya. Bukankah begitu, Tianquo? Benar Jiao Jiao. Aku memang ada hubungan dengan Gu Yunsi dulu. Tapi itu sama sekali tidak seperti yang kau pikirkan. Benar Jiao Jiao. Aku memang punya masa lalu dengan Gu Yunsi. Tapi tidak seperti yang kau pikirkan. Dari awal sampai akhir aku hanya mencintaimu. Chu Tianquo. Hubungan kita bukan sekadar masa lalu. Kau dan aku punya dendam darah. Sekretaris Cui bawa orang itu kemari.
Chu Tianquo, kaulah yang menyuruh orang ini meracuniku. Aku. Kau tidak ingat, biar ku bantu kau mengingatnya. Sekretaris Cui, buat dia bicara. Baik, bicara. Ampunilah aku. Itu semua Chu Tianquo. Chu Tianquo yang menyuruhku melakukan. Aku hanya melakukannya demi uang. Tolong ampuni aku. Apa Chu Tianquo benar-benar ingin membunuh Gu Yunxi? Pria ini sungguh kejam. Chu Tianquo, ternyata engkau yang membakar tempat itu. Kau bahkan mencoba meracuninya sampai bisu, di mana hati nuranimu. Meracuni dan membakar. Apa nuranimu sudah dimakan anjing? Meracuni hingga bisu dan membakar. Kak Tianquo, apa semua ini benar perbuatanmu? Jiao Jiao, Gu Yunxi menyuap orang ini lalu memfitnah Tianquo. Tianquo kami sangat baik sejak kecil. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Benar, Jiao Jiao. Kamu tidak percaya padaku. Tapi malah percaya kata-kata adu domba wanita itu Gu Yunxi. Benar, dia sedang mengadu domba. Long, aku selalu baik padamu. Kenapa kamu membantunya memfitnahku? Apa karena dia putri terhormat komisaris utama? Kamu cari muka dan tak akui mantan majikan. Chu Tianquo, kamu benar-benar mulut manis. Hanya beberapa kata kau hapus semua kesalahanmu. Bahkan menyindirku karena main kuasa. Gu Yunxi, aku tahu betul siapa dirimu sebenarnya. Kau hanyalah buruh pabrik biasa. Mana mungkin tiba-tiba jadi komisaris utama? Kurasa semua orang ini hanyalah aktor bayaranmu. Lancang, beraninya meragukan identitas komisaris utama? Lancang, beraninya kau meragukan komisaris utama? Kau berani memukulku? Kau cari mati? Kau bajingan, tahu tidak kau bicara dengan siapa? Ayah mertua. Jangan panggil aku ayah mertua. Ayah, kenapa ayah memukul Kak Tianquo? Gu Yunxi, wanita ini bikin kacau. Dia memfitnah Kak Tianquo, bahkan mengacaukan pernikahanku. Cepat beri dia pelajaran. Jiao Jiao, kau sudah gila. Chu Tianquo ini biadab dan main lalu buang. Kenapa kau masih membelanya? Ayah, Kak Tianquo bukan orang seperti itu. Bagaimana aku bisa punya putri sebodoh dirimu? Anda pasti ketua. Ketua, jangan dengar Gu Yunxi bicara asal. Tutup mulutmu. Rakyat jelata sepertimu tidak pantas menghinanya. Ketua, Gu Yunxi ini cuma wanita kampung. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Sepertinya kau takkan tobat. Tunggu ketua. Mereka bilang aku palsu, maka biarlah aku jadi palsu. Gu Yunxi, akhirnya kau tak bisa berpura-pura lagi. Gu Yunxi, akhirnya kau tak bisa berpura-pura lagi. Sadarlah dan cepat pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Itu tidak bisa. Aku kembali kali ini, khusus untuk membalas dendam pada kalian. Kalianlah yang harus pergi. Apa sebenarnya maumu? Ketua, menantu idamanmu ini, dulu ingin meracuniku hingga bisu dan membakarku sampai mati. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Nona Gu, aku telah salah menilai bocah ini. Demi menikahi putriku, dia tega melakukan hal yang biadab ini. Pengawal, tangkap Chu Tianquo ini, sekarang juga. Biarkan dia merasakan diracuni hingga bisu, dan dibakar hidup-hidup sampai mati. Ketua, aku... Tianquo kami ini tidak pernah menyakiti orang lain, tolong jangan begini. Ini saksinya dan aku sudah dengar, apalagi yang ingin kau sangkal. Jika kau benar-benar ingin melindunginya, lebih baik kau saja yang menanggung hukuman ini. Aku? Mana mungkin aku menggantikannya? Bah, bagaimana aku bisa menggantikannya? Kalau begitu tutup mulutmu, berlagak seolah peduli pada anakmu, padahal di dalam hatimu, kau hanyalah orang yang sangat egois. Aku? Ketua. Ketua tolong ampuni aku. Bagaimanapun aku tulang punggung kamar dagang. Mana mungkin aku diracun bisu dan dibakar. Ayah kau akan membunuh Kak Tianquo jika begini. Pria seperti dia, yang tangan besi dan nyawa dibuang, sama sekali bukanlah manusia. Ayah, Kak Tianquo bukan orang seperti itu. Berikan dia satu kesempatan lagi. Putriku, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Cepat tinggalkan dia, atau kau akan celaka karenanya. Aku tidak peduli. Jika kau ingin membunuhnya, langkahi dulu mayatku. Aduh, jantungku. Ayah, Aku bukan ayahmu. Bai Jiao Jiao, aku membesarkanmu 20 tahun. Kau malah demi seorang pria melawan ayahmu sendiri. Kau berani melawan ayahmu sendiri hanya demi satu pria. ayah, aku hanya ingin Kak Tianquo seumur hidupku. Tolong biarkan kami hidup tenang. Jiao Jiao, ayah sudah terlalu memanjakanmu selama ini, hingga kau menjadi masih bebal begini. Pengawal,
Kurung nona muda sekarang juga. Tanpa perintah dariku, dia tak boleh keluar kamar selangkah pun. Ketua-ketua, Jangan-jangan, ayah. Ciao. Sedangkan kau, Chu Tianquo demi tujuanmu, menggunakan cara kotor. Binatang sepertimu tak pantas menikahi putriku. Pengawal, ambil semua uang Chu Tianquo ini untuk disumbangkan ke amal. Lalu buang dia ke wilayah utara. Ketua, aku salah. Aku sungguh menyesal, Ketua. Gu Yunsi, kau tak bisa begini padaku. Nona Gu, kejadian hari ini adalah kesalahan Sibai. Aku minta maaf secara resmi padamu. Tidak perlu. Ini adalah kesalahan saya, Sibai. Saya minta maaf secara resmi. Tidak perlu. Urusan beda. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Terima kasih, Nona Gu. Anda sungguh berjiwa besar. Saya ada urusan penting. Saya pamit dulu. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Aku hanya bantu yang susah saja. Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Sebagai imbalan, aku bisa kabulkan satu permintaan. Apa yang kamu inginkan? Permintaan? Aku tidak butuh apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Halo. Baik, aku mengerti. Nona muda, sudah ketemu? Orang yang menolongmu di tempat kebakaran adalah Tuan Chu Qingchen. Bangunlah, bertahanlah Yunsi. Bertahanlah, aku akan ambilkan obat.